Halo, saudara-saudara. Langsung ya teh. Langsung. Jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Kali ini bersama penulis Salman Aristo. Lu tuh kalau ditanya profesinya apa jawaban? Apa ya? Gua akan selalu bilang pencerita. Cerita. Kenapa? Ya medium apapun yang gue pakai selalu dipakai untuk menyampaikan cerita sih lah. Mau musik, mau gue lagi bikin lagu, lagi bikin drama podcast, lagi bikin novel, lagi bikin film gitu, selalu nulis artikel gitu, dipakai buat nyampein cerita. Awal masuk ke dunia film tuh pas catatan akhir sekolah atau pas di mana? 30? Sebelum. Jadi 30 hari. Betul banget loh. 30 Jadi, hari mencari cinta. tapi campur-campur naon ya. Naon? Jadi kalau umpamanya ada yang ngeh gitu ya, kredit pertama gue itu di industri film itu di 30 Hari Mencari Cinta. Sebagai penulis? Bukan, sebagai tim cerita. Itu job desk-nya ngapain tim cerita? Nah, jadi itu juga yang gue pakai akhirnya buat mengembangkan nantinya gue punya wahana penulis dan yang lain-lain gitu ya. Jadi waktu itu gue inget banget lagi ngeliput. Kita udah di tracks tuh kan waktu itu ya kan. Gue lagi nonton nonton wartawan Finding Nemo sih inget gue. Finding Nemo, terus tahu Mas Erwin Arnada, bos kita pada saat itu GM majalah MTV Tracks yang juga produsernya 30 Hari Mencari Cinta. Waktu itu masih SMS. SMS, lo ikut ya jadi tim ceritanya 30 Hari Mencari Cinta. Hah? Oh iya mas, iya ngapain? Ntar gue kasih tahu. Kata dia gitu. Rex Cinema ini. Rex Cinema Pictures. Rex Cinema waktu itu sutradaranya Mbak Upi, gitu dia juga penulis skenario-nya dan Upi Avianto. kan 30 Hari Mencari Cinta Mbak Upi. Terus mungkin penyebabnya waktu itu kenapa Mas Erwin itu adalah kan waktu di Trax itu kan gue megang review film kan. Jadi Mas Erwin itu punya kebiasaan tiap pagi sebelum ke ruangan media tuh yang di belakang, itu pasti duduk di sebelah meja gue, kita ngobrolin film tuh. Film apa yang bagus, film apa, segala macam, pokoknya ngobrol lah. Dia ngasih lihat teasernya Tusuk Jelangkung, gue inget banget waktu itu. Menurut lu gimana? Ya gue ngomong-ngomong aja ya, gitu ya kan. Sampai akhirnya dia minta gue buat ikut. Nah, ngapain? Pokoknya waktu itu sederhana jobdesknya. Lu nyatet semua meeting kreatif ini, dan lu ngomong kalau gue bilang, kalau gue suruh, kata Mas Erwin. Tapi itu sesuatu yang nggak asing buat gue gitu. Kenapa? Ya disiplin kita kan penulisan dan jurnalisme gitu, pencatatan dan segala macam. Walaupun ternyata itu tergampang deh. Ternyata itu nggak sederhana begitu ketika gue mencoba mereplika itu dan membuat sendiri story development ya. Ini skill lu tuh main-main gitu. Karena mana bayangkan kan kita lagi meeting kreatif kan mana stop. Ini ngomong ini ngomong itu, ini kita bisa dan mesti menangkap, bahkan bukan cuma sekedar notulen, bukan cuma notulen scene-nya, tapi bagaimana ide itu bisa muncul dari siapa, nuansanya kayak apa, karena kan orang suka lupa. Nanti begitu meeting berikutnya, misalkan udah seminggu 2 minggu lagi, begitu baca ini kenapa ya waktu itu ide ini keluar ya? Jadi skillnya memang ternyata skill jurnalistik, jadi skillnya ternyata skill jurnalistik. Nah, cuman orang terima kasih pisan sama Mas Erwin ya, bener-bener ada muncul orang mah gitunya, ada di salah satu jantung kreatifnya pembuatan film. Cerita. Iya, pada saat itu dan bener-bener dengerin, kenapa dia punya idenya kayak begini ya, kenapa semua orang waktu itu ya. Siapa aja waktu itu? Mbak Upi tentu saja, ya karena dia juga penulis skenario-nya, jadi dirangkap, jadi penulis skenario sama sutradaranya Mbak Upi. Ada Dimas Jai, produser. Dimas Jai. Dimas Jai Sarana, Mas Erwin. Jadi padahal cuma bertiga doang di situ. Sama gue, Iya, tapi harus mencatat. Iya, dan harus bisa nangkep karena mekanismenya kan rumit tuh, ya kan? Gimana mekanismenya sih prosesnya tuh? Ya meeting kreatif. Jadi misalkan kayak ini karakternya begini. Premis 30 Hari Mencari Cinta sudah ada. Udah waktu gue masuk udah jadi sinopsis apa draft ya, gue agak lupa. Tapi yang jelas sih sinopsis aja sudah lewat. Jadi Mbak Upi kayaknya nge-pitch-nya waktu itu tuh udah jadi cerita utuh dalam artian sinopsis minimal. Nah begitu gue masuk itu udah development skenario.
gitu. Nah itu kan udah kompleks ya kan, meeting kreatif skenario kan ngomongin bahwa ini karakternya begini, kenapa ya si ini begini nggak meyakinkan nih pilihan-pilihannya dia. Gimana kalau begini? Oh ya ini ada begini. Nah yang seru dari meeting kreatif itu kan adalah tiap orang suka membawa referensi. Ini kayak waktu itu nih, gue inget nih, film ini kan begini nih, cerita ini kan begini, dia karakternya milihnya begini, ini mirip nih dengan yang ini nih kita nih sebagai referensi. Nah, itu mesti dicatat lah. Oh, referensi film ini. Ini kenapa ide ini begini, Mas Erwin begini-begini, Jai bilang begini karena ini begitu. Karakternya pengen begini, referensinya dari sini. Dari sini, kenapa ini? Karena yang sekarang kurangnya begini. Yang sekarang itu kurangnya begini, kerasanya begini. Nah, nangkep nuansa, pemikiran. Dan itu gue rasa Mas Erwin sendiri juga nggak sadar ya, sedang dan juga sebenarnya sedang menciptakan sebuah profesi yang cukup unik gitu ya. Sampai akhirnya di wahana penulis itu jadi profesi, jadi posisi yang resmi, namanya admin development. Admin. Kita kasih nama di kantor ini nih, jadi namanya admin development, dan itu jadi salah satu kayak jenjang. Sebelum jadi penulis, betul, jadi admin dulu lah. Betul. Belajar menuliskan apa yang diutarakan penulis. Yes, betul sekali. Waktu di 30 hari pas Mas Erwin minta ngomong, bener kejadian, Tris ngomong. Iya, nanya, menurut lo gimana? Ya nanya, misalkan kita lagi debat, lagi apa segala macam. Biasanya, tapi nggak di meeting pertama, itu udah meeting kedua, ketiga, karena udah mulai terlibat kan. Menurut lo gimana, Riz? Bener ya tuh tadi? Menurut lo ada masukan nggak soal apa yang lagi diomongin? Ya karena gue nyatet kan, ya gue pasti kan ngomong, nah berdasarkan ngelihat catatan yang ini sih Mas, kayaknya sih emang begini. Gitu. Ini kan ngarahnya mau ke sini. Kita kan waktu itu kan ngomongin soal karakternya mau begini. Ini catatan kita begini nih. Kalau seumpamanya usulannya sekarang begini jadi agak kejauhan gitu. Gitu. Berdasarkan data. Berdasarkan data. Belum berani berdasarkan subjektivitas. Walaupun pertanyaannya begitu ya. Menurut lo gimana? Tapi belum berani. Kalau menurut gua nggak bagus gitu. Iya, belum berani. Waktu itu belum. Nah, habis itu enggak di 30 hari itu jadi sampai syuting atau enggak? Sampai ya kan development udah selesai, skenario, log segala macam, tapi karena apa ya, waktu itu mungkin suasananya Rex Cinema itu juga nyaris kayak sesuatu yang gua kenali di angkatan gua ya, tempat nongkrong kan. Kayak tongkrongan, kayak potlot. Gitu. Jadi lo bisa aja ada di situ kalau lo asik. Kalau lo enak, kalau lo juga berkontribusi, lo jelas gitu gimana-gimananya, dan Mas Erwin kan cenderung embrace yang kayak begitu ya. Jadi kadang-kadang tuh gue suka diajak ke lokasi gitu. Gue kadang-kadang suka diminta masuk ke ruangan editing, ngelihat editing gitu. Jadi itu yang dilakukan sih sebenarnya. Jadi gue dibiarkan keleleran gitu. Gitu. Jadi benar-benar di film tuh pas 30 hari ya, lihat syuting, lihat editing, dari mulai penulisan. Bener. Berapa lama itu menggarap skenario 30 hari? Aduh, persisnya gue lupa. Tapi yang jelas sih 2 bulan aja sih lebih. 2 bulan aja sih lebih. Jadi habis meeting, UPI revisi. Nanti dibaca, meeting lagi. Development. Nah, gue belajar development ya juga dari situ. Jadi semua start dari 30 hari mencari cinta. Terus si CAS, catatan akhir sekolah. Nah, di tengah-tengah itu gue kan udah mulai bergaul tuh, ya kan, sama sineas. Dengan liputan pertama gue di Trax itu kan soal Kineklab. Mana Canasub tah. Jadi ya edisi dami itu kan tentang Kineklab. Nah, Kineklab itu apa? Kineklab itu kayak tempat nongkrong anak-anak yang seneng banget film, yang tiap minggu itu nyetel film terus diskusi. Bukan Kineforum, beda. Jadi ya, namanya Kineklab dulu. Nah, Kineklab tempat orang yang akhirnya orang nongkrong itu di Kemang Utara 28. Lounge yang jadi jadi tempat showroom mobil, motor ya. Ducati atau Kino 28 namanya waktu itu. Penggeraknya adalah Farisat Lacuba yang sekarang divisi Nema. Bang Eca. Ada sama-sama satu lagi namanya Mas Anton. Nah, gue datang sebagai wartawan waktu itu, mau wawancarai beberapa Kineklab. Di situlah gue ketemu sama Lulu Ratna, gue ketemu sama Denis Adiswara, kenalan sama Denis, sama semua orang lah. Nah, lalu gue memutuskan untuk nongkrong di Kino 28 tiap malam minggu nyetel film.
nongkrong teh buat nonton aja gitu. Jadi mereka memang menyediakan tempat. Jadi Bang Eca tuh sama Bang Santon tuh waktu itu menyediakan tempat nonton film, terus ada cemilan-cemilan yang sangat khas sekali itu waktu itu apa kentang gorengan gitu. Dan yang datang cuma gue di awal-awal cuma ada yang non member tuh. Jadi nggak ada member, jadi emang siapa aja boleh. Mereka Kadang-kadang kadang-kadang ketemu siapa ada 1 orang 2 orang gitu, tapi gue yang paling rutin. Film apa itu pertama? Aduh, macam-macam. Jadi ya film-film penting ini aja, film-film penting di sejarah perfilman dunia aja gitu. Jadi kayak Fantasia 2000 gitu, gua kenal film-filmnya yang selama ini kita baca di buku-buku sejarah film lah gitu. Mereka punyanya dari mana itu? Nah, Bang Eca kalau nggak koleksi pribadi waktu itu dia punya beneran. Dia juga kolektor soalnya gitu. Dia juga cinephile gitu. Setahu gue sih kebanyakan koleksi pribadinya dia. Apa formatnya? DVD? DVD. Udah ada DVD? Udah ada DVD 2003 kan? Oh, 2003 udah ada DVD ya? Udah ada DVD, terus kebanyakan DVD. Nah, dari situ mulai tuh, long story short, karena gue nongkrong di situ segala macam, terus gue ngomong fasilitasnya bagus, proyektornya lumensnya tinggi gitu-gitu kan. Terus gue udah mulai gaul kan, udah mulai tau kan anak-anak IKJ atau anak-anak sekolah film, terutama anak-anak IKJ waktu itu yang deket ya, punya tugas-tugas film pendek ya. Terus nyari tempat mau diputar di mana. Nah, orang kan boga review dan review film indie kan, di Trace kan. Coba mulai untuk berpikir untuk menggabungkan itu. Udah kita bikin aja yuk gitu. Gue bilang sama screening, terus ada diskusi gitu. Nah, dibikinlah waktu itu. Gue inget banget waktu itu masih ada layarperak.com apa kalau nggak salah, itu punya Bang Eca juga, itu website. Itu namanya Gebiar Film Pendek 2003. Nah, gue selalu ngomong bercanda sama temen-temen sama anak-anak tuh ngomong, itu the class of 2003 kayak MU. Isinya Hanung Bramantyo, Edwin, Kesa David Lukmansa, Fauzan Rizal, itu yang Angga Dwi Sasoko yang datang ke sana tuh itu tahun-tahun pas lagi masa-masa itu. Era itu teh. Fajar Nugros juga datang akhirnya dari Jogja, tapi Nugros tuh udah gelombang berikutnya tuh. Jadi generasi pertama teh itu. Generasi pertama itu, dan tadinya awalnya mau cuma sebulan apa gimana, terus akhirnya jadi manjang. Si Gebiar Film Pendek itu tahu-tahu kayak nggak jadi, bukan jadi event yang cuma satuan, udah reguler. Ada orang datang ke situ mau muterin film pendek. Karena udah tahu film pendek puterin di situ aja. Gitu. Jadi itu yang Hanung udah ada film. Udah ada kan film tugas makanya. Enggak, waktu itu kan belum profesional. Belum. Gua kenal Hanung di situ. Masih mahasiswa atau baru lulus kayaknya. Baru punya film pendek doang. Dan lagi udah ada TV kalau nggak salah. Gua agak blur nih timelinenya. Waktu itu mana inget tuh malam pertamanya Marcella Zalianti yang penyiar radio sinetron. Itu pekerjaannya Hanung. Itu kalau nggak salah sinetron pertamanya Sinemart dan Hanung yang ngedirect. Kalau nggak salah ya. Nah itu kayaknya di masa-masa itu. Di tengah-tengah itu nyongges kan ngobrol gitu kan, panggi, terus orang guys boga beberapa tahun sebelumnya mundur saletik gitu pas di kampus. Zaman-zaman bukan di kampus sih, begitu lulus kuliah kan orang di Bandung keneh dah. Nggak balik ke Jakarta. Di masa-masa itu tuh gue nekat lah ngerjain ada skenario film panjang sendiri, nggak tahu buat apa. Itu sama Adedi waktu itu, Dedi Raksawardana ya, gitarisnya Naf dulu, yang ternyata juga kahayang jadi filmmaker. Ayeuna kat sampean jadi filmmaker Adedi. Tapi sekarang dia lagi ngambil Citizen di Amerika. Sebelumnya kan dia sempat bikin film horor juga tuh sebelum ke Amerika tahun lalu sebelum pandemi. Alpha Project apa kalau nggak salah judulnya. Dia ternyata pingin jadi filmmaker juga, walaupun waktu itu lebih banyak jadi musisi ya bekerjanya. Teman gue sama dia banyak ngobrolin film dulu. Nah, dapat ide, gue diminta buat nulis skenarionya. Nulis skenario. Jadi, nah itulah yang udah sempet dibaca Mas Rudi itu skenario. Judulnya Tak Pernah Kembali Sama, tentang band. Anger kan tentang band. Tak pernah kembali sama. Judulnya Tak Pernah Kembali Sama. Cerita tentang band, anak-anak muda yang berjuang untuk mewujudkan mimpinya jadi band aja. Ceritanya gitu, ada drama romantik, ada kisah cintanya lah, ada drugsnya, ada apa segala macam. Nah, itu dibaca sama Mas Rudi karena dari sinopsisnya dulu, karena orang film yang dikenal sama Adedi cuma Rudi Sejarwo waktu itu.
Karena dua-duanya kan kuliah di Amerika kalau nggak salah ibaratnya gitu ya, gue lupa lah tuh pertemanan mereka di Amerika apa gimana gitu. Gue inget banget ke rumah Mas Rudi yang masih yang lama yang di Gang Rini. Di Gang Rini masih di sini, belum di Paso ketemuannya. Ketemu dia di tengah dia lagi menyelesaikan post pro-nya ADC. Inget banget gue. Dan gue baru tahu kalau ternyata ADC yang ngedirect Mas Rudi. Gue pikir tadinya Mas Riri. Karena kan di TV gue taunya kan yang mempromosiin kan Mbak Mira gitu ya kan. Gue pikir Mas Riri yang direct. Oh Mas Rudi. Iya gitu. Gue lagi mau ke Sydney. Gue inget banget tuh. Gue selesain dulu ya post pro-nya ADC dulu kan, kalau nggak ke ini ke Australia kan. Labnya kan. Kalau nggak ke Bangkok. Nah di situ Mas Rudi baca ketemuan, terus Mas Rudi bilang, ini nih film yang mau gue kerjain. Itu gue inget banget temuan Mas Rudi. Baru baca sinopsis. Terus abis itu setelah dia baca sinopsis dia bilang begitu, terus gue kasih skrip udah ada. Jadi waktu itu sinopsis gue kasih skrip, wah dicoret-coret. Coret-coret sama Mas Rudi, banyak banget kurangnya segala macem. Nah di tengah-tengah itu orang gawe di tracks, masuk barengan lah, itu momen-momen itu berbarengan tuh semua. Orang gawe di tracks, boga duit, bisa beli seat field, bisa beli naon tadi QB Jalan Sunda, bareto di Arab beli meki, beli apa segala macem, nambah ilmu segala rupa, bongkar deh ke orang skripnya kan, berdasarkan itu. Nah, ADC meledak, ya kan? ADC meledak, Mas Rudi makin sulit lah waktunya lah waktu itu. Terus Mas Rudi yang ngomong, udah kasih ke sutradara lain aja, tapi pastiin jadi film bagus ya, Mas Rudi gitu. Nah, orang panggil Hanung kan, orang bere ke Hanung, mana rek maca skrip orang tuh, biasa, standar kan. Hanung setelah Jomblo keluar? Belum. Bahkan sebelum Brownies. Aktif masa-masa di Kina 28 eta, masa-masa Kina 28. Hanung baca, ini harus jadi film pertama gue, kata Hanung gitu. Nges kan, si Eta lagi nungguan skrip yang dikejar-kejar ku Paleonya Sinemar supaya jadi film pertamanya dia. Yang Hanung tuh nggak seret-seret gitu loh sama skripnya, sama ceritanya, kata dia waktu itu. Udah gua kasih tak pernah kembali sama itu. Udah ada produser waktu itu, tapi baru banget. Produser baru banget. Kalau nggak salah dia itu awalnya tuh event yang bikin Jazz Goes to Campus ya, JGTC. Nah, itu anak UI lah gitu ya, geng-geng yang bikin JGTC lah, saya inget gue. Tapi mundur maju. Hanung udah di DP, udah apa, tapi kru nggak dibentuk-bentuk, biasalah gitu ya, banyak ragunya. Sampai akhirnya Hanung udah nggak bisa, harus nerima desakannya Pak Leo untuk Cinemart untuk bikin film sama pertamanya Cinemart tuh sama dia gitu. Layar lebarnya, nah tetap ya udah kerjain aja gue bilang gitu kan. Ya tapi gue nggak serak sama ininya nih, sama skripnya segala macam. Akhirnya udah lah gue lihat lu mau baca nggak, kata Hanung gitu kan. Udah gue bongkar kata Hanung gitu. Terus gue bilang ya udah deh sini deh, gue bilang gitu kan. Terus gue baca, orang ngomong, Nung ini mah lu berusaha untuk ngebongkar pasang sesuatu yang sebenarnya pondasinya sendiri juga lo nggak yakin. Jadi juga bangun imah gitunya pondasinya tepage gitu nggak kuat, tapi jendelana di alusan gitu, atau bikin tembok yang warnanya begini gitu, ya nggak akan jadi nih Nung, pantas aja lo nggak pede-pede gitu. Iya, habis gue udah bingung banget nih gimana. Gini deh, kalau lo mau, boleh nggak gue bikinin sinopsis baru? Gue bilang gitu, kalau lo mau gue yang ngerjain nih, gitu gue bilang, boleh nggak gue bikinin sinopsis baru? Wah, terserah lu deh, kata dia. Berdasarkan premis yang ada, apa yang bisa gue ambil, gue bikinin cerita baru ya, gitu. Itulah Brownies. Gitu. Brownies teh awalnya nggak begitu. Kurang dibongkar, jadi yang gue pakai itu cuman karakter utamanya doang sama profesinya. Terus gue nangkap, lu tuh mau cerita apa sih gini-gini? Coba gue bikinin ya. Gue bikinin sinopsis, gue bikinin storyline, dibaca ku Paleo, suka banget. Gitu, paling suka banget sama cerita sinopsis. Udah Riz, udah kerja ya, udah otomatis nggak bikin skrip lah kan. Udah, oke, gitu, udah jalan aja gitu ya. Berarti itulah skenario film panjang pertama. Yang akhirnya akan jadi film panjang pertama ya. Tapi kalau skrip gue dibayar sebagai penulis skenario, Dita pernah kembali sama juga udah dibayar sebagai penulis skenario sebenarnya kan. Sama si investor yang maju mundur itu. Tapi dan film yang tayang mah Brownies. Dan ada lagi satu lagi sama Ucup, Andi Bahtiar Ucup. Andi Bahtiar Ucup ada satu skrip lagi sama gengnya dia, ada produsernya juga, judulnya Ketika Saatnya Tiba. Jadi gue tuh udah punya 2 skenario yang sampai hari ini nggak tayang.
Si tak pernah Kembali kembali sama ketika saatnya tiba. Jadi karena udah dibayar ya. udah dibayar dan udah lock skripnya. Nggak bisa diambil, nggak harus dibeli Nah, lagi. kalau yang tak pernah kembali sama gue beli. Gue beli balik. Udah dibeli balik. Ada di laptop gue. Udah gue beli balik. Kalau ketika saatnya Harganya tiba sama? nih, lupa gue waktu itu gimana ya proses beli baliknya tuh gue lupa. Pokoknya waktu itu juga masih belum lunas. Kalau tak pernah kembali sama tuh belum lunas terminnya apa gimana gitu. Oh, jadi akhirnya udah dibalikin aja lah Balikin sih. lagi aja. Terminnya. Kalau nggak salah begitu ya tak pernah sama. Kalau ketika saatnya tiba nggak, itu udah lock. Gitu. Udah milik Ucup. Udah milik produsernya waktu itu. produser. Ya, produsernya waktu itu. Kiki namanya kalau nggak salah. Nah si si Brownies itu jadilah yang pertama tayang. Jadi skrip ketiga gue tapi film yang pertama tayang. Nah di tengah lagi ngerjain Brownies, Mas Erwin, orang di kantor, meeting redaksi Mas Erwin terdatang, atau nelfon ke kantor gitu, terus gue disuruh keluar ruangan apa nggak salah gitu, sama Mas Erwin mau ngomong gitu, lupa inget gue apakah di SMS dulu apa gimana gitu, terus gue teleponan Mas Erwin lagi direksi Dema. Gue nanya, Mas nggak ke meeting redaksi Mas gitu? Enggak, ini lagi meeting produksi gitu, mau nentuin ke depannya produksinya apa gitu ya kan. Terus dia nanya gitu, dia nanya siapa gitu, gue lupa. Terus lu tau penulis ini nggak, penulis itu nggak gitu, pokoknya nama penulis skenario lah disebut-sebut, ada Raku, ada siapa segala macam, itu kan kenal, tanyain dong mereka punya cerita nggak. Terus gue ngomong nyeletuk, gue juga punya Mas, udah kirimin aja gitu ya kan. Itu sembari ke meeting, marahnya kerja loh, orang di meja gue gitu, ngirimin sinopsis gitu, ada berapa gitu, udah terus masuk lagi meeting, ya kan, udah kirim udah Mas gitu ya, tuh udah lagi meeting di dalam, Mas Erwin WhatsApp, SMS, Riz, gue ambil yang catatan dari sekolah ya. Dari berapa sinopsis yang dikirim? 3, gue ngirim 3, terus gue ambil yang catatan dari sekolah, kita syuting tahun depan. Itu akhir tahun tuh, November, Desember gitu. 2003 apa 2003 nggak salah. Nah, si catatan dari sekolah, gue keluar lagi. Gak percaya, telepon. Mas, yang bener Mas? Iya bener. Gue suka banget sama catatan dari sekolah. Udah, nah waktunya bareng si catatan dari sekolah sama Brownies. Terus gue juga udah ngasih catatan dari sekolah ke Hanung. Biasa kan gue udah deket banget sama Hanung. Ya kita tuker-tukeran lah gitu. Hanung suka ngasih cerita ke gue suka, dan juga suka banget sama catatan dari sekolah Hanung itu. Sebelum gue pitch ke Mas Erwin ya, terus gue nelfon dan gue ngomong gitu, Mas, ini ya, tapi waktu itu Hanung udah sempet suka, iya dia pokoknya kita kerjain dulu aja gitu skripnya. Udah, terus gue nelfon Hanung, Nung, ini Brownies nulisnya berdua ya. Karena gue harus kerja jadi bareng, deadline-nya mintanya bareng tuh, mirip-mirip, deket-deket. Gue bilang, waduh, kumaha ya ini ya gitu ya, anyar gitu kan. Tuh Hanung sempet, lu gimana sih? Enggak, yang satunya lagi catatan dari sekolah kok, lu tau kan itu? Iya, oh ya udah oke deh gitu. Ntar gue bilang sama Mas Erwin, lu yang ngerjain gitu. Akhirnya dia mau nulis berdua. Brownies. Karena Hanung bisa nulis. Dari awal gue kenal Hanung, gue udah tahu kalau dia bisa nulis skenario. Gitu. Jadi akhirnya jadilah Brownies itu berdua gitu. Karena di tengah-tengah itu gue harus ngerjain catatan dari sekolah. Tapi si Cas mah sendiri ngerjain. Si Cas sendiri. Ceritanya waktu itu sebenarnya kan ada nama Hendro kan. Itu Hendro awal-awal sering nongkrong bareng, apa yang akhirnya jadi embrionya wahana penulis waktu itu. Oh, si Hendro tuh. Hendro juga udah mulai ikut-ikutan nulis cerita, skenario segala macam. Gue tuh teman kami namanya Hendrawan. Iya, Hendrawan Wahyudianto. Hendrawan Wahyudianto, angkatan lu ya. Sekarang jadi copywriter. Hendro itu, gue diskusi sama Hendro. Ingat banget itu. Ceritanya mau dikembangkan kemana? Sama catatan dari sekolah. Lebaran lah, kalau nggak salah itu lagi libur Lebaran, gue telepon-teleponan sama Hendro, terus kita tektokan. Itu makanya gue bilang sama Mas Erwin, Mas ini gue ngeredit. Ada temen gue ya, tapi skenario gue ngerjainnya sendiri, si catatan dari sekolah. Ide cerita berdua makanya. Cerita berdua. Tapi yang awalnya dari mana itu sih premis Catatan dari sekolah? Kalau nggak salah, Mbak Lela Hudori pernah wawancara gue dan udah dikutip sama Deddy Tempo. Berawal dari kemuakan gue ketika lagi liburan Lebaran itu nonton sinetron tentang SMA. Gitu, gue ngerasa kayak nggak begini gitu, cerita anak SMA tuh nggak begini gitu, gitu ya kan, sebel sendiri gitu. Terus akhirnya ya muncul ide catatan dari sekolah itu. Tapi emang anak SMA zaman dulu udah ada yang bikin dokumenter. Saat itu baru mulai tuh baru mulai. Jadi
eskul film, ya kan gue udah kenal Angga. Gitu, udah ada bibit-bibitnya. Oh, gitu. ya, Angga Sasongko angkatan itu ada ya? Angkatan itu sudah mulai punya eskul film. Ada beberapa sekolah yang sudah mulai punya eskul film. Mungkin karena gue waktu itu ngulik dunia kineklab ya. Dan dunia istilahnya independen lah pada saat gitu ya. Anak-anak yang berusaha bikin filmnya sendiri kan. Ya gue udah ketemu tuh anak-anak SMA yang udah bikin film. Gitu. Makanya dapat ide. Mungkin angkatan zaman dulu belum ada. Belum ada. Mau bikin film. Bener-bener 2003-an itu, 2000-an awal mungkin bahkan 2003. Persis gue bikin cerita itu baru mulai itu. Baru mulai bener-bener ada eskul film di sekolah atau ada yang memperjuangkan eskul sekolah di film kayaknya itu tahun-tahun itu tuh. Itu idenya gara-gara itu sering nongkrong. Betul. Muda. Nah habis itu bukan nonton, terus gue ngerasa nggak gini gitu, terus gue nongkrong sama mereka, terus akhirnya nangkep gitu ya kan, ini unik nih. Terus development kan, development sama Mas Erwin gitu ya, skenario gitu. Dan lo tau lah Mas Erwin kan kalau sama draft tuh kan ya bolak-balik aja gitu ya kan. Tapi ini treatment apa segala macem gitu, begitu pas udah mulai sampai draft, udah mulai masuk dialog gitu, dia nggak komen tuh soal dialog tuh, sampai draft 1, draft 2, draft 3 gitu ya kan. Terus udah ketika udah mulai setuju sama plotnya, baru tuh Mas Erwin ngomong, ini karakter yang ngomong sama Naristo nih, bukan karakter nih. Lo riset dulu Gi. Dan dia baru ngomong ketika gue udah mulai seneng gitu ya, udah mulai yakin sama tulisan gue. Enggak, nih karakternya belum jadi semua kata dia gitu. Ini yang ngomong masih sama Naristo semua nih. Terus tapi ya disiplin kita kan main kayak begitu mah biasa aja ya gitu ya kan. Oke Mas gitu. Nah, apa yang gue lakukan adalah bener tuh sadar ya. Ketika Mas Erwin ngomong begitu, sekitar gue kasih waktu ke gue 2 bulan, gue bilang itu sama Mas Erwin waktu itu. 2 bulan apa berapa gitu? Pusing tuh 2 bulan. Itu gue hilang tuh makan siang dari kantor. Kan dulu tuh kantor kami itu kan di Sarina, isinya itu ada radio tracks FM yang isinya biasanya anak SMP, anak SMA yang datang, ada hard rock, noninya radionya, radio gitu ya, macam-macam. Nah, semuanya itu menggunakan lift yang sama kan. Nah, gue menghabiskan waktu makan siang gue untuk turun naik lift itu dengerin orang ngomong. Untuk dengerin anak-anak SMA itu ngomong. Oh, yang dari tracks ya. Terus nongkrong sama mereka, terus mereka turun ke bawah, gue ikut lagi gitu. Itu gue lakukan hampir sekitar 2 bulanan lah ada kali, sampai akhirnya gue ngerti apa yang dimaksud sama Mas Erwin. Iya ya, nah 2003 itu kan praktis gue udah 10 tahun ninggalin SMA. Iya. Ya dong, ya kan udah beda pasti kan gitu, bahasanya udah beda, udah dapat banyak banget lah gue. Dan ditambah waktu itu sepupu gue masih ada yang SMA. Jadi gue kadang-kadang suka jadi kakak sepupu yang baik gitu, jemput gitu, padahal pingin nongkrong di kantin sekolahnya doang. Sekolahnya di 8. Gue nongkrong tuh jemput gitu, terus duduk di kantin sekolahnya gitu, nguping. Karena kan yang diminta sama Mas Erwin adalah conversation ya kan, percakapannya belum anak SMA juga gitu. Nah itu akhirnya gue bisa mendapatkan keautentikan conversation tuh dari situ. Kayak karakter yang dimainin sama Vino ngomong konkret itu bukan dari gue. Itu beneran gue kuping dari obrolan anak-anak itu. Lu gak konkret lo jadi orang, gue ketawa aja konkret jadi jelema namanya cair ya aja gitu. Itu gue dapat dari mereka, beneran dari mereka. Logika berpikir kayak basi itu kan beda banget. Dulu mah zamannya orang mana gitunya, sesuatu untuk bisa dibilang kuno itu mungkin butuh 2, 3, 4 tahun kali ya, tren untuk hilang gitu. Nah zaman itu udah internet juga udah ada segala macam, udah basi bahasanya Nah jika sangwe gitu, basi kan dibuka seharian semalam, besok juga basi. Nah jadi bahasanya itu bukan kuno lagi gitu, bahasanya udah basi gitu. Basi lu gitu. Dulu itu baru mulai kan 2000-an awal itu kan bahasanya. Baru mulai gitu. Karena kecepatan zamannya. Cepat sekali sesuatu menjadi basi di zaman itu. Ya kan beda dengan angkatan gue gitu. Oh itu yang gue paling yang kecil-kecil tuh gue nemuin itu. Berarti si Cas berapa lama nanti? Nulis? 4 bulan lebih. Dan itu jadi standar gue. Gue tidak, sampai hari ini pun gue tidak pernah menulis skenario, kalau skenario gitu ya, dengan development sekalipun di bawah 4 bulan gak pernah. Udah jadi standar aja tuh. Dari mulai mengerjakan sinopsis apa? Dari mulai mengerjakan sinopsis, mulai development, mulai ada meeting-meeting ini segala macam tuh gak pernah di bawah 4 bulan gue. Minimal 4 bulan?
Minimal 4 bulan. Karena itu waktu yang pas sih. Ya menurut gue waktu itu ketemunya berkali-kali begitu. Gue ketemu sama produser-produser yang lain, ketemu Mbak Santi Harman, Mira Lesmana. Rata-rata udah 4-6 bulan. Nah begitu gue bikin The Story Development Company sendiri, ya itu gue pakai waktunya dan juga terbukti bisa dapat Ideal. Gitu. Dan ternyata begitu pas udah mulai jadi, kemarin sempat jadi ketua pilar dan ngulik-ngulik gitu ya kalau di Writers Guild kayak di WGA gitu di Amerika. Salah satu kontraknya WGA itu adalah meminta produser memberikan waktu ke penulis minimal 8 minggu Buat mengerjakan sebuah draft. draft 1 misalnya. Ya pokoknya draft aja Oh. gitu. 8 minggu, nggak boleh kurang dari 8 minggu. Itu kan sekitar 2 bulan ya. Iya, iya. 2 bulan, iya nulisnya 2 bulan, meeting developmentnya sebulan, 2 bulan, 4 bulan bener. Ketemunya begitu. Si catatan akhir sekolah tuh bisa ditonton di mana sih? Udah ada yang di OTT nggak sih? Saya belum. Sekarang, ntar gue belum nanya lagi sama Mas Erwin. Kalau mau nyari ya paling DVD ya. VCD ya, VCD. Belum ada di video ya. Belum ada VCD Tapi waktu itu. serialnya itu beneran dari situ? Kan ada serial catatan Iya, akhir sedang jalan. Oh itu bener dari situ? Kayaknya ngambil semangatnya aja deh, maksudnya benar IP-nya. Kayaknya IP-nya mereka sama maksudnya IP-nya dari... ngurus, kan IP-nya udah dipegang sama Rex Cinema ya waktu itu. Gue ya memang yang bikin, tapi IP-nya udah dipegang sama Rex Cinema. Jadi mereka ngurus IP-nya ke sana nih, yang pembuat seriesnya nih. Mas Erwin berarti. Iya berarti itu tuh yang catatan akhir sekolah series teh memang dari situ ya? Dari situ. Nggak diajakin apa? Ya ini sih produser-produsernya, kreator-kreatornya lagi ngajakin. Baru kemarin si Pandu gitu dari Paragon ya, kalau nggak salah Paragon ya. Paragon. Ya Pandu udah ngontak mau ngajakin ketemuan, tapi mereka udah mau syuting. Film pertama yang meledak Ayat Cinta. Skenario. Ukurannya apa ini dulu nih, Box office. kalau yang waktu itu hitungannya box office ya, kalau Ayat Cinta memang fenomenal ya. Kalau yang hitungannya pada saat itu dihitung box office itu Alexandria. Oh Alexandria box office juga? 800 ribuan waktu itu. Oh tahun 2005 mah gede banget ya. Iya. Original story juga? Iya, itu original story. Dan itu jadi novel, tapi bukan novel original hitungannya kan, bukan novel original gue. Novel yang berdasarkan skenario. Skenario. Alexandria sinopsisnya, premisnya dari mana? Gue sendiri itu mah bener. Jadi itu waktu itu zaman-zamannya jadi gini, gue di Rex Cinema itu panjang tuh berkutatnya gitu ya, dari mulai catatan akhir sekolah terus Alexandria sampai ke Cinta Silver kan. Panjang banget gitu gue nongkrong di situ gitu ya, bikin 3 film itu. Jadi Alexandria itu adalah suatu hari tahu gue sama Mas Erwin menemukan di tengah lebaran, malam takbiran Idul Adha, kita berduaan datang di Rex Cinema. Kok kita di sini ya Mas gitu. Dan dua-duanya jomblo gitu pada saat itu gitu kan. Kita ngapain ya Mas gitu, terus ketawa sendiri gitu. Iya gila, kita ngapain di sini kan, di kantor gitu ya kan. Kayak nggak ada kerjaan lain, kayak nggak ada kehidupan lain aja nongkrong di kantor. Nah tapi ya udah, gue sama Mas Erwin kalau udah nongkrong kayak begitu kan tato ngobrol, nyeletuk kan gitu Mas Erwin. Lu dengerin Peter Pan nggak? Waktu itu gitu. Lumayan, gue bilang ada beberapa lagu-lagunya yang gue suka secara tema, secara lirik apa segala. Buat gue lumayan ajaib ya Peter Pan itu gitu, juga secara aransemen dan yang lain-lain. Gue bilang lagu-lagunya dark tapi laku, gue bilang gitu ya kan. Ajaib juga, iya nih soalnya Bu Aceh ngejar-ngejar melulu nih gitu, bikinin film buat mereka gitu. Oh, bangun cerita dari lagu-lagunya mereka, terserah deh mau gimana kata Mas Erwin gitu. Tar dulu gue bilang. Mau ceritanya gimana? Soalnya pokoknya cerita cinta yang menurut lo dark itu tadi tuh kalau mamanya ada di lagunya Peter Pan. Nah udah buka laptop, mulai lagu ya. Kan gue punya banyak banget sinopsis ya, gitu kan, bukan sinopsis. Ya udah mulai gue baca satu-satu. Mau cerita yang ini nggak Mas? Oh enggak, kurang ini. Gitu. Terus yang ini nggak? Nah sampai ada satu lah waktu itu, judulnya bukan Alexandria. Ada yang ingin aku katakan kalau nggak salah judul aslinya itu. Hah? Itu gitu, katanya sering gitu. Terus akhirnya langsung development. Dari situ langsung dibentuk, langsung di shape. Kalau gini gimana Mas? Gini gue kepingin ngubah ini jadi begini. Ah, boleh tuh gini segala macam. Terus udah kasih waktu gue 3 hari ya, gue bilang. Dari hari itu untuk bikin storyline baru. Udah bikin storyline baru, kasih ke Mas Erwin. Dia nggak tahu tuh dibawa kemana. Mungkin salah satunya dibawa ke Bu Acin kali waktu itu. Sampai akhirnya green light aja. Gitu.
Oh, awalnya mah dari musika itu teh. Nggak tahu dari musik atau gimana, Iya. tapi Mas Erwin begitu ngomongnya ke gue. Makanya original soundtracknya langsung Alexandria Langsung Peter ke Pan Peter semua. Pan. Karena awalnya dari situ, inspirasinya dari situ. Nah, ya ketemunya gitu, nyocok-nyocokin aja kan waktu itu gitu. Gue buka aja sinopsis gue, ada cerita ini Mas, enggak, ini enggak, ini enggak. Makanya semalaman itu kita ngerantau sinopsis gue gitu. Sampai akhirnya ketemu satu gitu yang, hah, ini aja, itu oke tuh, gitu ketemu. Sejak kapan mulai nulis-nulis sinopsis? 95. Pas tingkat 2 berarti. Iya, kuliah. jadi kan gue menggilai film sejak kecil sebenarnya. Cuman karena waktu gue besar bisa ke bioskop film Indonesia collapse, filmmaking itu jadi sesuatu yang jauh. Jauh aja gitu. Kayak udah bukan kegiatan gue gitu. Jamal mungkin gue gitu bikin film gitu waktu itu gitu ya, SMP gitu, ketika yang gue tonton adalah Rain Man gitu ya, gue jatuh cinta sama Jennifer Connelly gitu ya kan. Itu ini gue kelas pertama gue tuh Jennifer Connelly di Rocketeer. Nah filmmaking itu adalah sesuatu yang nggak mungkin gue kerjakan. Yang lebih mungkin adalah patungan goceng-goceng, nyewa studio butut di ujung gang, ngeband gitu. Itu yang paling mungkin masih gitu. bisa jadi musisi lah. Masih kebayang gitu ya. Inspirasinya tuh jelas banget, aspirasinya juga bisa kesampaian gitu. Bikin film mah waduh jauh banget. Padahal ironisnya adalah rumah gua itu nggak nyampe 3 kilo dari IKJ. Gua main sepeda di Bata Merah leh. Padahal kan kalau ibaratnya kasarnya gitu ya. Masuk dikit gua tahu tuh ada sekolah film kan. Enggak, itu bahayanya mindset. Orang sok ngomong gitu dah, mau ngajar. Itu bahayanya mindset. Belum apa-apa sudah membatasi diri gitu. Exactly. Jadi udah kepikiran duluan bahwa amal mungkin weh gitu belajar film. Nah, udah ya sepanjang SMP SMA mah ngeband. Tapi film tuh tetap terus jadi udah nggak mau pokoknya duit orang beak ngan beli kaset nonton film. Udah bolos gitu pun baturan orang gitu SMA pastinya dengan Aris lamun di toko buku Gramedia Matraman kemun bolos, kalau nggak cari aja ke bioskop pasti ada film baru. Bolos gue tuh masih di sana. Nah habis itu kuliah kan ke Bandung, baru di situ 94 gue baru tahu bahwa oh anjing orangnya bisa nyin film aja gara-gara anak-anak GSSTF. Jadi lagi nongkrong di GSSTF dengan tentu saja kepingin ngeband, ya kan, nyari temen band kan, ya kan, nongkrong di Pati Ukur di GSSTF kan, ya itu kan tempat ngumpulnya. GSSTF itu adalah gelanggang seni, teater dan film. Gelanggang seni sastra. Gelanggang seni lah, unit kegiatan mahasiswa lah di Unpad lah. Di Unpad, di kantornya di tempat nongkrongnya di Pati Ukur di Bandung. Nah, gua kesana tentu untuk musiknya kan, gitu ya kan, karena kan ada apa band keroncong keren banget kalau nggak salah waktu itu Rindu Order. Gua kesana, tapi pas orang nongkrong duduk ada pada mondar mandir bawa kamera gede gitu, waktu itu masih VHS kalau nggak salah ya, apa Betacam. Ayo, katanya mau rek nyin film gitu. Hah? Nyin film? Emang bisa gitu kan. Dan ternyata bisa gitu, dan ternyata mereka betulan mau bikin film gitu. Nah, sejak itu masih bisa. Ternyata bisa bikin film. Nah, terus otomatis otomatis nggak kepikiran rek jadi sutradara, rek jadi naon sebagai anak yang sudah menggilai film dari kecil dan juga senang menulis. Begitu otomatis bahwa gue tahu ternyata gue bisa bikin film, langsung sini gue tulisin. Oh, di GSSTF tuh. Kalaupun nongkrong dengan teman-teman lain yang punya aspirasi yang sama untuk bikin film, udah otomatis begitu. Sini gue tulisin. Orang nyanyian skenario gitu. Udah begitu aja gitu, udah otomatis nggak kepikiran jadi sutradara, nggak kepikiran dari apa-apa. Jadi pokoknya sini karena gue udah tahu bahwa film itu ada yang nulis, itu ada skenario, orang nyaho soal di industri di Hollywood tiga kumaha gitunya, skenario itu apa. Dari kecil juga orang dulu zamannya ketika Piala Citra masih gagah sok nonton gitu ya. Jadi tahu gitu skenario itu penting gitu. Jadi begitu pas mau bikin film udah otomatis aja sini gue yang nulis gitu. Udah. Nah, belajarnya dari mana? Internet. Apa yang waktu itu yang di browse? Oh, wah, ya waktu itu masih jarang banget ya. Masih dulu tuh yang ngasih skrip gratis itu masih Drew Rama Drew Orama lah, gitu banget gue. Cuman ada satu itu doang. Masih susah banget nyari bahan. Mesti jago pisan keywords.
free skenario apa segala macam, dapat lah ngumpulin. Eta zaman-zaman orang bisa 12 jam lebih di warnet. Browsing, browsing soal skenario. Wah, nyari-nyari tahu. Nah, dari situ mulai coba-coba bikin skenario film pendek. Nah, di tengah-tengah nyoba skenario film pendek itu, bikin sinopsis juga dilakukan. Akhirnya orang meninggalkan sesuatu yang dari SMP udah gue kerjain, yaitu mengerjakan cerpen dengan menulis skenario. Oh, diganti dengan menulis sinopsis. Biasanya nulis cerpen, jadi nulis sinopsis. Dengan harapan satu saat ya bisa dipakai ini. Gak tahu juga, seneng aja. Waktu itu seneng aja dulu. Ngumpulin aja, senang. Ya, kayak ada ide di kepala yang harus keluar aja. Gitu. Jadi sinopsis gitu. Bagaimana seorang penulis skenario bisa punya sinopsis itu, seperti apa proses pencarian ide? Biasa aja kalau ke orang gitu ya. Biasanya yang paling pertama itu pantikan utamanya adalah ketika kalau nonton film bagus. Kalau nonton film bagus yang penting-penting gitu ya kan. Ya orang kan jadi film geek kan dari kecil ya gitu. Jadi nyaho gitu. Udah tahu yang dibilang film bagus tuh film apa aja, film terbaik sepanjang masa yang dibuat adalah Citizen Kane gitu, itu udah tahu gitu. Nah, jam terbang nonton teh begitu di Bandung makin tinggi, biasa penyewaan kan banyak gitu ya, sembari menyewa yang lain-lainnya juga gitu, ya kan, gitu. Dapat itu film-film itu, film Wong Kar-wai lah, film apalah gitu segala macam, film art house dan segala macam. Ya bajakan kan kadang-kadang suka lebih advance ya menemukan kita dengan hal-hal yang kayak begitu. Nah biasanya dari situ kalau gue, oh kalau di Indonesia, atau cerita seperti ini gue pernah ngalamin atau pernah dengar, atau bisa kalau seumpamanya karakternya kalau terjadi di sini bakalan jadi kayak apa ya ceritanya ya, atau memantik gue untuk kayak cerita kayak begini mah di Indonesia juga banyak gitu, di sini juga ada gitu. Nah yang kayak gitu-gitunya tuh kalau gue ya, menurut orang kepancingnya begitu gitu, kayak cerita soal pasangan yang new couple gitu, misalkan kayak begitu. Terus gue membayangkan bahwa siapa yang kira-kira sekarang masih muda lalu udah terkenal terus tahu nikah, dan ternyata pernikahan itu tidak mudah gitu misalkan gitu. Nah itu orang ya jadi sinopsis. Terus soal ribetnya nikah gitu, kan banyak film-film yang kayak gitu, asal lebih ribet di dia gitu kan. Nah jadi sinopsis gitu. Orang membayangkan bahwa di Indonesia ada cerita yang lebih gila lagi dari ini gitu. Bagaimana kita tahu bahwa ide yang ada tuh bisa dikembangkan, atau ini makanya udah nggak bisa diapa-apain lagi? Dari mana? Iya, ukurannya apa? Ide ini mah kayaknya nggak bagus gitu. Dari mana? Patokannya apa bahwa sebuah ide itu bagus atau tidak untuk dilanjutkan? Untuk jadi film atau jadi? Untuk jadi minimal jadi sinopsis saja. Jadi sinopsis. Kan pasti berangkat dari premis. Bagaimana? Dari mana kita tahu bahwa premis ini bisa udah mentok, wah ini mah nggak menarik ini. Atau semua premis bisa jadi dikembangkan? Orang lebih kadinya. Karena ada toolsnya untuk mengembangkan ide cerita kita jadi cerita yang utuh gitu ya. Gitu tadi gitu. Premis kan ada formulasinya. Kalau seumpamanya bisa memenuhi kalimat premis itu dengan tepat gitu dan baik gitu ya, berhasil, kombinasinya berhasil, dia akan bisa dikembangkan. Jadi tools namanya gitu, punya tools yang dan punya skill yang cukup gitu untuk mengembangkan ide cerita kita. Minimal kayak tadi jadi sinopsis dulu gitu. Bisa jadi cerita tuh bisa jadi misalkan kayaknya ya bahkan sekarang gini deh, kumaha cara ngebandingkan ada cerita yang beneran soal ada meteor gitu ya, mau menghantam bumi gitu ya kan, ya jadi Armageddon. Terus apa kabar dengan yang mau beli burger di White Castle gitu, Harold and Kumar gitu. Kalau dibandingin kan kayak yang asa pentingan cerita si meteor naik nabrak bumi gitu. Tapi Harold and Kumar film yang lebih bagus buat gue dari Armageddon gitu. Maksud gue bisa gitu. Jadi bagaimana cerita itu dikembangkan sih jadinya kalau menurut orang. Bagaimana menilai sebuah sinopsis itu bagus? Nah, ada ukurannya kan, itu tadi biasanya menurut orang belakangan udah make itu, nih karakter utamanya jelas, dia maunya apa, ya kan,
lalu dia pakai cara apa untuk mendapatkan maunya dia, lalu apakah ada hambatan, ada, kita sering nyebutnya konflik ya. Kalau gue bilangnya adalah lebih lebar lagi sedikit, hal yang tidak terduga di tengah-tengah usaha untuk mendapatkan itu. Nah, menarik apa enggak, ukurnya dari sana. Nah, ukuran memang ketika kita udah tahu dari mana ya menarik apa enggak menariknya ya, itu dilihat dari rangkaian karakter utamanya tadi kepingin apa gitu. Karakter utamanya kepingin apa, dengan cara apa, lalu yang mengganggu atau yang mengintervensi gitu ya, itu tepat nggak gitu. Nah, itu semua bisa diukur. Itu bisa diukur. Contoh misalkan, makanya kenapa premis itu ada kalimatnya gitu. Makanya kenapa premis itu ada kalimatnya. Misalkan Soleh sangat ingin sekali makan bubur ayam dengan cara ke warung langganan gitu ya kan, tapi ada monster di Bogor, kan ternyambung. Nah, itu kan bisa keukur. Nah, itu contoh sederhananya aja lah gitu. Nah, sering sekali kita bikin cerita tuh suka begitu, makanya jadi seolah-olah kayak mentok, nggak bisa dikembangin gitu. Jadi kayak loh, hambatannya nggak nyambung ini. Kenapa tiba-tiba ada monster di Bogor? Padahal cuma mau ke pasar Minggu. Ya, misalkan gitu. Oh, tapi gue kepingin ada cerita ada monster di Bogor. Ayo kita beresin. Gimana caranya? Dari perjalanannya nyampe ke Bogor. Bahwa ada menyambungkan bahwa monster di Bogor itu akan menghalangi si Soleh ini mau beli bubur gitu. Nah, itu ada teknik ya. Itu pakai teknik gitu. Ada teknik untuk menggabungkan itu semua. Jadi kepingin cerita apa mah bisa aja gitu. Tapi ketika kita nggak punya cukup kemampuannya untuk mengembangkan itu, kadang-kadang eta tuh sok mentoknya didinya gitu. Contoh nih, kayak baik-baik aja nih premis kayak begini. Ada anak miskin sangat ingin sekolah tapi nggak punya uang. Kayak yang baik-baik aja ya. Tapi begitu dibongkar secara teknis itu susah banget dikembangin. Kenapa? Kan dia udah tahu dia miskin, tidak punya uang mah udah konflik yang sedari awal juga sudah. Nah gitu tuh. Nah kalau nggak dianalisa begitu kadang-kadang sok mentok gitu. Jadi itu yang mentok, ntar begitu dikembangin, wah ya kayak konfliknya kok jadi kayak nggak ada ya gitu. Ya iya, karena hambatannya bukan hambatan, manehna ge nyaho gitu. Yang membuat dia sulit sekolah itu bukan karena tidak punya uang, karena dari awal juga udah miskin. Gitu-gitu. Berarti lu mau belajar beneran dari internet dong? Betul. Awalnya itu menarik dah. Internet ya kan, nepi ka konyol lah pernah orang iritasi. Mata. Terus iritasi tuh pokoknya gatal gitu nya, kenapa gitu. Terus pas ke puskesmas ternyata itu karena jadi, dan gue baru inget, anjing gue beneran kemarin pernah 12 jam di warnet nggak balik gitu. beneran nongkrong di warnet. Beneran baca soal skenario? Ngulik ya, most of the time. sebagian besar habis buat mencari tahu hal-hal yang tentang film terutama ya. Karena memang lagi gila-gilanya lah. Karena baru ketemu, anjing ternyata banyak ya ilmunya ya. Oh ternyata bisa ya bikin gitu. Itu sangat lagi on fire banget sih nyari ilmunya waktu pada saat itu. Nah pertama dari internet. Sepanjang kuliah, sepanjang ngerjain sinopsis pendek itu, nyoba bikin film pendek dan segala macam gitu ya. Baru akhirnya jadi satu gitu. Di ujung 99 baru jadi satu. Skenario gue jadi film pendek dan masuk final SCTV, pernah bikin festival film independen FFVII gitu, inget banget gue. Sutradaranya Dedi. Oh, Dedi Naf. Dedi Naf itu sutradaranya dia waktu itu. Gue main akhirnya, namanya juga film indie ya. Pemainnya bertiga, nah tau gak lah yang main siapa? Gue, Ismail namanya, satu sekarang megang studio Karena Musik namanya, cukup terkenal di Bandung. Satu lagi Upi Guafa. Oh, sutradara. Sekarang jadi sutradara iklan yang nggak putus-putus jobnya itu kan, sama Upi gitu. Belum jadi vokalis The Brur bahkan Upi pada saat itu masih belum, The Brur belum ada, masih ngedesain cover kaset Upi. Upi kenal ada di. Oh, gara-gara dari Dedi. Jadi kan Dedi kan rumahnya di sini nih, Taman Pendidikan. Upi kan rumahnya di Blok S. Nah, Blok S itu jadi salah satu shelter setelah Potlot bubar. Rumahnya Upi itu. Jadi anak-anak banyak nongkrong ke sana. Gitu. Nah, Upi itu salah satu desainer cover kaset yang lagi naik daun banget saat itu tuh. Gue inget banget. Jadi dia lagi banyak ngerjain cover kasetnya Rosa, siapa gitu. Trinity tuh banyak banget dia lagi ngerjain waktu itu. Terus dia jadi sutradara klip juga kan? Waktu itu mulai belajar. Nah, gue nongkrong di sana karena karena Dedi mau ngedit di situ. Karena Upi punya mesinnya lah, mesin editingnya lah, komputer edit. Nah,
pas lagi ngobrol-ngobrol nongkrong terus gue sama Adit lihat-lihatan do you think we're writing gitu loh. Anjing gimana kalau anak ini aja yang kita casting gitu. Akhirnya udah gue, Upi sama Ismail yang main. Tentang apa filmnya? Judulnya Jangan Tunggu Tanggal Mainnya. Skripnya masih ada. Jadi cerita soal ada 3 orang tahu-tahu berdebat soal mau bikin film tentang G30S yang baru. Politis. Sungguh kritis dan politis. Waktu itu. Tapi satir banget. Satir banget karena ternyata 3 orang itu adalah pasien rumah sakit jiwa yang lagi keluar dari jam malamnya mereka. Twistnya itu. Dan filmnya ada di Adidi kok nggak salah. Berapa menit? 15. Lumayan, 15 menitan. Syutingnya di satu tempat gitu di sini di Fatmawati itu syutingnya. Nah, dari situ terus kan on fire kan nyari ilmu segala macam, terus kerja memutuskan kembali ke Jakarta. Karena waktu itu punya kontrak dengan diri sendiri. Kalau berapa tahun? Pokoknya orang bikin kontraknya pas orang tahun ke-20. Ini dunia perbenan ini. Kalau sampai umur 25 itu kemana mana gitu ya kan, atau setelah 5 tahun lagi harus direview lah gitu. Kalau umur 25 belum jadi juga Ben pulang ke Jakarta. belum tahu mau ngapain. Pokoknya harus direview aja gitu. Nah, waktu itu sebenarnya udah mulai ada. Jadi band gue tuh udah mulai bikin master waktu itu. Produsernya Adedi. Ini band yang mana nih? Silentium. Oh, Silentium. Silentium tuh udah yang menemukan sebenarnya Adedi karena dia bilang bahwa gue udah berapa kali bolak-balik bikin demo di studionya dia gitu. Waktu itu yang Karena Musik yang di Bandung itu. Sebelum akhirnya diserahkan ke Ismail, dia bilang, nah vokalis yang ini gue suka gitu, vokalis yang ini gue suka nih kata Adedi. Nah akhirnya bikin demo master udah 10 lagu di Karena Musik, ditawar-tawarin, lagi di tengah ditawar-tawarin itu nggak taunya ya Tuhan punya ini yang ini beda gusti gitunya. Tahu-tahu orang kepikiran gitu, anjing udah 25 waktu itu kan sudah saatnya mimpi dikubur. Udah saatnya berpikir ulang aja waktu itu gitu. Ini gimana ya? Tanpa bener-bener apakah gue akan bermusiknya di Jakarta atau gimana nggak tahu gitu. Tapi kayak ngerasa aja kayak momen aja gitu lah. Anjir kudu balik ya juga. Kayaknya belum cerah nih masa depan di musik. Iya betul. Padahal orang harus gawe di Bandung, gaji lumayan gede gitu nya. Gawe nges aya gitu. Ngeband sih bisa jalan aja, tapi kayak gimana ya rasanya gitu, kayak butuh sesuatu yang baru gitu didobrak gitu. Nah, orang balik ke Jakarta tanpa nyahorek naon. Kota ini udah gue tinggalin belasan tahun, orang geus tebogaling. Tebogan naonan deh kan gitu kan, teboga baturan deh gitu segala rupa gitu, udah gak tahu perkembangannya kayak apa. Balik aja dulu ke Jakarta. 3,5 bulan nganggur, ngirimin lamaran kan. Ngirimin lamaran. Nah, selama itu ternyata nyameng geus jalan namanya. Baru tahu kalau rumah gua itu di belakang pusat perfilman Haji Usmar Ismail. Oh, di Kuningan. Jadi belakangnya itu rumah gue gitu, dan ada akses bisa jalan kaki ke PPHUI. Dan gue udah mulai tahu kan, gue udah mulai datang ke Confident waktu itu. Confident itu apa? Bukan, Confident itu komunitas film independen yang mengadakan festival film independen, video independen pertama di Indonesia waktu itu tahun 99. Pemenangnya waktu itu Denis Adiswara, film pendeknya Denis Sudah Sore. Bukan Elmeler sesudah. Elmeler sudah, eta wawancara orang pertama jeung Denis dia ngomong ke Elmeler, tapi film dia yang menang di festivalnya Confident itu Denis Sudah Sore Cepat Pulang. Gua ketemu banyak hal lah di situ ya, bahwa itu festival yang menginspirasi gua untuk anjir orang kudu nyen film. Gitu. Nah, kan itu tempatnya di PPHUI waktu itu. Nah, balik waktu itu masih di Bandung gitu, terus balik lagi ke Jakarta. Udah, orang geus nyaho tempatnya di dinya gitu. Ada perpustakaan yang isinya adalah skenario film Indonesia dari tahun 70-an kalau nggak salah sampai 90-an akhir. Jadi kita ini sebenarnya melanggar peraturan gitu, seharusnya itu kita menyetor skenario lah, mana udah nyetor skenario ke PPHUI. Sebenarnya kita harus nyetor skenario ke PPHUI. Nah, artinya kan koleksinya luar biasa ya, gitu banyak banget. Nah, karena nganggur, gue tiap hari selama 3,5 bulan orang ya pisan sampai akhirnya diterima lamaran ke Trax. Itu adalah datang dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore baca skenario, koleksi skenario yang ada di sana. Sampai pernah satu kali si bapanan gitunya
yang ngejaga. Pustakawannya ngejaga. Dan itu kan ada film juga kan, ada film gitu segala macam. Kamu besok sini lagi? Iya Pak, saya mau pulang duluan nitip kunci. Kejadian, akhirnya kejadian. Dan beneran gue besok paginya datang jam 9 pagi, gue yang buka. Ininya PPHUI gue yang buka. Si penjaga, ini mah ditungguin nggak kelar-kelar. Ya bener, ditungguin nggak kelar-kelar. Gue beneran sampai ketutup, sampai jam 5 sore. Nah itu gue bawa pulang, salah satu harta karun orang bawa pulang pisan, kurang di fotokopi adalah skenario Kejar Ladahku Aku Tangkap. Oh. Itu jadi model orang yang skenario kalau di Indonesia bikin skenario ceritanya tuh ini modelnya. Kenapa? Karena kan selama ini orang boga kan Hollywood strukturnya. Nah buat gue Kejar Ladahku Aku Tangkap itu adalah salah satu film terbaik yang pernah dibuat, bukan cuma di Indonesia ya. Gue beranilah menyandingkan Kejar Ladahku Aku Tangkap sama film-filmnya siapa, Woody Allen gitu misalnya gitu ya, komedi romantik yang bagus. Kejar Ladahku Aku Tangkap buat gue adalah salah satu film yang bagus banget. Nah makanya gue bawa pulang skenarionya. Dan itu masih asli. Ada coretan, jadi awalnya Kejar Ladahku Aku Tangkap itu judulnya adalah Mengapa Tuhan Menciptakan Perempuan. Judulnya itu dicoret sama Khairul Umam. Ada tulisan tangan Kejar Ladahku Aku Tangkap. Oh jadi Khairul Umam yang mengganti. Pokoknya dicoret terus ada tulisan tangan Kejar Ladahku Aku Tangkap. Penulisnya tuh si Asrul Sani kan. Nah itu dewa gue lah gitu. Jadi semua skenario Pak Asrul gue udah baca yang ada di sana ya. Mulai ada Pembunuh di Tengah Kita, Naga Bonar, Kejar Ladahku Aku Tangkap, semua. Tapi paling bagus yang gua bawa pulang Kejar Ladahku Aku Tangkap karena itu sukses secara populer buat gue, berhasil sukses secara komunikasinya berarti kan lancar gitu ya, box office juga konon kabarnya pada dulu gitu, terus ya bagus gitu, secara kualitas tinggi gitu buat gue. Nah itu gue bawa pulang dan itu jadi template, terutama kalau cerita-cerita drama romantis ya, gue pakai template. Apa formula Kejar Ladahku Aku Tangkap tuh sebetulnya? Karakterisasi sih terutama, yang konsisten banget nih karakternya. Kenapa si Ramadan tuh begini, terus akhirnya dia mengambil sikap seperti ini, lalu dia ngambilnya begini, terus mereka berantemnya begini, terus si Ramonanya begini. Dia awalnya adalah karakter yang seperti ini tuh, itu bagus banget dibikinnya sama Asrul Sani. Terus karakter sampingannya kan luar biasa, iya, Pemret, Markum. Dan sudahlah secara struktur dia kuat banget. Udah gitu juga crafting dialognya luar biasa. Yang paling gue inget banget itu yang Pemretnya bilang begitu kan, perempuan kurang lebih gitu kan ya, perempuan itu memang mulutnya. Tapi kalau Tuhan tidak menciptakan mulut, apa nanti kita cium? Kan gitu ya Pemretnya. Gue luar biasa. Sebenarnya agak seksisnya. Iya. Mau ditinggal di sudut pandang ayeuna kan. Betul enggak, tapi filmnya juga sadar, tapi habis itu kan dipatahkan terus ke bawah sama karakternya Markum. Ya, awalnya juga seksis, tapi di akhir sadar bahwa sebenarnya imbang posisi lah. Nah, buat gua Kejar Ladahku Aku Tangkap bener banget mana kadinya. Kejar Ladahku Aku Tangkap itu berhasil membuat cerita soal isu laki-laki dan perempuan dengan baik. Kan yang si nenteng apa gitu segala macam terus dianggap nggak ini perempuan tuh begini-begini. Markum kan yang selalu jadi antitesis terhadap itu semua gitu. Si Markum kan teorinya patah semua kan. Teori ketika dia jatuh cinta patah semua. Perempuan tuh begini-begini terus satu jatuh cinta gitu. Terus kayak gini deh keseimbangannya itu ketika yang pas mau tato mereka si Ramonanya bisa marah, bisa powerful banget, terus mereka mau ke penghulu yang mau cerai itu kan imbang banget itu mereka. Soalnya kan awalnya si Ramadan itu sembarangan banget kan. Iya. Datang bayar nih minta dibersih. Merasa laki-laki yang seperti itu dan ternyata nggak bisa. Dan betul karakter Pemretnya itu dipakai untuk menggambarkan chauvinisme banget di awal, tapi takut sama istrinya kalau ditelepon. Gitu. Satir yang luar biasa sih. Oh itu dari situ. Betul, gue bawa pulang dan melihat format bagaimana karakterisasi, formulasi membuat dialog gitu-gitu itu segala macamnya tuh gue ambil dari sana. Dan agak bonar gitu. Tapi yang gue fotokopi pada saat itu Kejar Ladahku Aku Tangkap mahal soalnya. Tenaga duit. Pengangguran. Oh iya. Bisa difotokopi. Bisa difotokopi dan mahal banget waktu itu fotokopinya. Bukan karena tebalnya juga ya. Memang dihargai mahal aja sama PPHUI. Oh, jadi bukan harga fotokopi biasa. Bukan mahal. 250.000. Oh, berarti bagus dong menghargai. Betul. Sampai sekarang masih bisa itu orang ke situ. Masih bisa. Silahkan. Setahu gue ya. Silahkan. Tapi gue nggak tahu apakah koleksinya udah masuk yang baru-baru apa belum.
Di momen mana lo sadar bahwa gue jadi sineas aja lah, pekerja sinema? Eh, ketika udah jadi ada suatu waktu gue mulai sering mangkir rapat redaksi karena gue sampai titik itu merasa bahwa menjadi wartawan ini adalah keunikan gue. Jadi boga double profesi itu tuh kurang merasa bahwa bisa lah dihandle, bisa dihandle. Jadi wartawan ini membuat gue menjadi filmmaker yang unik, menjadi filmmaker yang berbeda, penulis skenario yang berbeda. Jadi ini jangan dilepas gitu menurut orang. Justru malah ini bisa menjadi sumber yang bagus. Tapi ketika mulai sering terdatang rapat redaksi karena kepentok jadi kerjaan yang lain udah mulai wah emang ternyata nges aya di persimpangan. Harus memilih. Harus memilih. Tapi kalau memutuskan untuk terjun ke film ya sejak mulai dari Brownies jadi film sih. Tapi masih dua kaki. Belum full pekerja sinema. Belum. Si wahana penulis teh itu dulu apa? Jadi awalnya itu tahun sekitar 2008-2009 terjadilah ada sekitar 12 orang gitu penulis-penulis yang juga berprofesi ya, salah satunya Hendro itu tadi teman kita tadi itu ya, udah ada Amang juga namanya satu lagi gitu ya, ada beberapa gitu, Ivan Garda termasuk gitu teman senior kita juga tuh, dia udah jadi lawyer tapi nulis skenario. Dia dulu gengnya Mas Aris Nugraha. Ivan Garda tuh. Sempat kesana lah nempelnya. Jadi ada sekitar 10 atau 11 orang penulis skenario yang juga berprofesi yang lain gitu ya, ngumpul aja gitu. Tahu nongkrong, terus waktu itu kita bener-bener sama-sama udah udah lelah lah ngelihat apa yang terjadi di televisi pada saat itu. Terus kita bisa apa ya gitu, terus gue ngomong ya daripada nyela-nyela doang gitu kerjaannya gitu ngapain gitu, menurut gue apa sih yang bisa kita kerjakan sebagai penulis skenario. Waktu itu secara naif kita berpikir udahlah kita kasih aja skenario bagus yang mereka nggak bisa tolak. Pokoknya yang mereka lakukan adalah tinggal syuting aja, naifnya begitulah. Pedenya begitu. Nah, tapi artinya adalah ya kita yang harus mempertajam skill kan. Jadilah tiap Kamis kita bikin quote orang baru ngomongnya bilang pengajian. Kita pengajian lah tiap hari Rabu hari Kamis gitu. Ngasah ilmu, ngomongin skenario, bikin sampai akhirnya coba latihan. Yuk kita bikin apa yang mau kita tawarin ke televisi kita gitu. Mulai bikin premis, bikin ini skenario masing-masing sendiri-sendiri gitu tanpa tahu buat apa, tapi gue waktu itu yang cukup punya posisi udah ada di industri pada saat itu. Dan udah waktu itu juga detik-detik sebelum akhirnya memutuskan untuk terjun bebas ya kan gitu kan. Di tengah-tengah itu juga akhirnya orang memutuskan terjun bebas. Terus udah kan berarti orang ada di industri ya gitu. Berarti ini tanggung jawab gue nanti ketika jadi nawarin ke industri. Udah mulai itu wahana penulis tuh. Dulu namanya masih bahasa Inggris, Writer's Pool. Writer's Pool terus akhirnya jadi wahana penulis. Ketika ternyata apa yang kita lakukan itu bisa bunyi di industri. Jadi dapat job nulis sitkom. Bulan puasa tuh waktu itu, apa? 2010. Ada kontrakan dalam gang di TPI. Di Asep Show. TPI terakhir. TPI sebelum akhirnya namanya berubah. Jadi MNC TV. Lagi ribut-ribut terakhir tuh waktu itu TPI terakhir. Ada kontrakan dalam gang. Almarhum Zainal Abidin Domba yang main. Nah, ternyata kumpulan kita ini bisa menghasilkan sesuatu gitu. Nah, waktu itu pun juga kan sebenarnya gue udah ngulik-ngulik banget. Ya gimana ya dari awal masuk ke industri macana internet, ya kan belajar skenario macana sipil. Otomatis kan ilmu yang gue dapat nuansanya Amerika banget ya, Hollywood banget lah ilmunya kan yang gue punya ini otomatis gitu. Contoh-contoh skenario yang ada, ironisnya malah yang mudah didapat pada walaupun waktu itu tidak mudah-mudah amat, tapi lebih mudah didapat skenario yang ada di Hollywood kan gitu. Jadi otomatis pada saat itu juga udah mulai keterpa dengan apa yang namanya writer's room gitu. Kalau dunia televisi itu berbeda di Hollywood sama layar lebarnya gitu. Kalau televisi itu memang dikontrol sama penulis, kreator itu kebanyakan penulis kan gitu kan. Jadi, nah orang kabayang wah kumpulan ini bisa jadi writer's room nih gitu. Karena orang boga informasi melihat kan. Model seperti betul. di Amerika, di luar negeri. Betul. Orang boga model, nah akhirnya guys boga model, ya udah dicoba dikerjakan. Akhirnya mulailah berani
memberanikan diri untuk membuka layanan lah gitu. Siapa yang mau ngedevelop skenario ke sini gitu. TV-TV sinilah kalau mau dikembangin sama kita. Betul. Dan akhirnya juga tapi kebanyakan yang datang waktu itu malah layar lebar. Gitu. Nah, orang kan gak seboga ilmu nanti Mas Erwin tadi. Si tim cerita. Tim cerita. Akhirnya combine terus gue juga development sama Mbak Santi, Harmain juga ketat kan gitu ya. Developmentnya Mbak Santi, terus ada konsultan dari USC waktu itu didatengin, profesor dari USC didatengin untuk ikut gue ngedevelop, bantu gue ngedevelop jadi story consultant gue di Garuda di Dadaku yang pertama. Ilmu tentang developmentnya makin nambah gitu. Proyek pertama Wahana Penulis? Pertama itu yang akhirnya memutuskan itu sih ada kontrakan dalam gang. Nah habis itu apa ya, bener mana orang pohon itu 2009 2010 tuh proyek pertamanya Wahana Penulis, kalau nggak salah layar lebar deh. Layar lebar ada beberapa. Nah tapi yang gue inget banget, gue lupa persisnya yang pertamanya apa, tapi salah satu pelanggannya adalah Raditya Dika. Oh. Dulu tuh sempet ada masa di mana Dika tuh kayak tiap Jumat ada di kantor, gitu. Film-film awalnya dia banyak didevelop di Wahana Penulis. Jadi dia datang dengan premis. Tolong kembangin dong. Terus pernah sempet dapat berapa judul gitu sama MD. Salah satunya adalah Talak 3. Itu Talak 3 tuh? hasil gue nge-pitch gitu, develop berapa judul gitu. Talak 3 itu hasil development. Nah, berkembang jadi wahana kreator itu? Nah, wahana kreator mah belum lama. Wahana kreator baru 2018. Jadi setelah hampir 10 tahun waktu itu jadi Wahana Penulis. Terus jadi Wahana Penulis kan story development company. Akhirnya jadi begitu ya. Dan kita itu mulai ketemu tuh ngerjain series buat Astro. Ya secara kita mulai punya kerjaan regional gitu. Gue mengenal istilah kreator, bener-bener kerja kreator itu ketika bekerja buat Astro kan. Dosa gitu serialnya, terus mulai kelas workshop juga jalan terus, kelas workshop kurang gitu ya. Kelas Penulisan skenario gitu udah mulai itu jalan konsisten dari 2010 2009 lah gitu. Jalan konsisten. Nah, kadang-kadang gua suka jadi produser kaki lima untuk project-project tertentu. Kadang-kadang kayak Mencari Hilal gitu ya. Itu tuh gue jadi produser dengan membawa bendera sendiri gitu ya. Belum ada PH-nya. Tapi gue benderain aja dulu, namanya dulu Argi Film. Terus ngerjain iklan-iklan yang si G, yang film pendek G main sama si Clay, istrinya Joshua sekarang gitu waktu itu buat opera. Itu kan film pendek. Gitu. Itu gue pakai nama itu gitu. Jadi ibaratnya kasarnya produksi bergerak ada gitu, kelas workshop juga jalan, story development company jalan. Ini tiga hal yang berbeda. Itu kan 3 hal yang berbeda tuh ya. Tapi dijalani sama orang-orang yang itu aja. Orang-orang yang sama. Orang-orang yang sama, kantornya juga di situ-situ aja gitu, di Purwo Mutiara waktu itu masih di Cipete. Sampai akhirnya begitu 2017 gue mikir, ini kalau mau dikembangin gimana ya gitu secara bisnis. Kepikiran aja. Udah hampir 10 tahun kan waktu itu gitu ya. Mau dikembangin kemana ya arahnya ya? Apa mau gini-gini aja? Maksudnya gini-gini aja, maksudnya udah gini gitu ya gitu ya. Jadi bengkel aja gitu memang gitu. Paling ngembangin cabang. Kalau bengkel kan gitu kan. Apa mau jadi ikut bikin kan gitu ya kan gitu kan. Apa mau jadi bengkel aja terus gitu. Kemana ya gitu ya. Terus akhirnya mulai karena berkenalan sama Astro, kesempatan mulai kebuka segala macam, mulai gue mintalah ada namanya Sigit, sahabatnya Gina dari SMA. Kebetulan dia baru istirahat jadi dari Angkasa Pura kalau nggak salah waktu itu, orang korporat lah, orang korporat. Terus gue bilang sama dia, Git, coba lo liatin deh ini Wahana Penulis ini gitu, kalau mau gede gimana atau mau berkembang tuh kemana. Dia analisa sama dia, terus jawaban dia gini, kalau Wahana Penulisnya sih nggak bisa, udah gini-gini aja, bubarin aja kalau mau memang gitu. Kalau mau lebih gede emang nggak bisa, emang dia bengkel masih, ya bengkel paling bukan cabang kan gitu. Tapi dia ngelihat tuh potensi itu tadi, udah menjalankan production arm juga udah ada lah walaupun kecil-kecil gitu ya kan. Sekolah, kelas jalan, workshop beberapa juga sempet ada gitu ya, bukan cuma penulisan skenario doang, ada beberapa yang kita jalani. Gimana kalau digabungin, dan itu 2018. Semua bidang usaha ini. Iya, jadi Wahana Kreator. Jadi Wahana Kreator itu bukan cuma PH, karena kita juga menjalankan edukasi gitu, terus ya produksi dari hulu ke hilir, mulai dari media development sampai post production nih
Gitu. Di sini post Ini production. ruangannya. di Ruang sini. editing. Sound post ya, terutama sound post. Jadi sampai mixing musik gitu kita yang ngerjain dari ujung ke ujung. Nah, kerjaan pertama Wahana Creator yang dari ujung ke ujung adalah serial Sayo Sakato Oh, di Netflix. di GoPlay. GoPlay. Oh, GoPay ya sih. Waktu GoPlay. Padang-padang tuh ya. Ya, Netflix Sayo masih Sakato. generasi Indonesia Biner. Bukan, ya, Tam Extreme Tam lagi Extreme. tayang. Ini hari ini episode kedua teman-teman. Tiap Senin dari 25 Juli kemarin, Tam Extreme. Yang Netflix Klub Kecanduan Mantan. Wacan. Lagi ngedit. Berat, jarang kan PH ada apa sarana edukasi. Iya betul. Ya mungkin khas ya, mungkin kayak Star Vision punya kekhasannya sendiri gitu ya, yang lain juga punya kekhasannya sendiri. Orang kayak tanya gitu ya, kenapa yang berkumpul di Wahana Creator itu adalah kebanyakan pengajar Sigit ngajar di Prasetya Mulia gitu. Jadi lucu di Wahana Creator itu tiap orang punya hari. Gue tiap hari Selasa, tiap hari Kamis off ya dari kantor. Kenapa? Ngajar. jadi off-nya tuh karena ngajar. Arif nih head of development-nya, EVP development-nya Wahana Creator. Dulunya guru SMA gitu. Terus ada Yayu namanya nih development, dia malah beneran kuliahnya pendidikan bahasa Inggris. Buat nggak jadi guru bahasa Inggris harusnya sih gitu. Jadi nggak tahu kenapa yang berkumpul di Wahana Creator itu banyak banget yang punya, selain emang beneran pengajar, nalurinya juga gitu. Makanya tetap diterusin. Nah makanya kita bahkan bikin yayasan. Oh, yayasan Wahana Edukasi namanya, ngerana dipisahin akhirnya di luar Wahana Creator. Karena jadi itu misinya edukasi. betul. Jadi Wahana Creator punya yayasan namanya Wahana Edukasi gitu. Khusus di bidang film. Enggak, kreatif. Penulisan saat ini flagshipnya memang penulisan untuk skenario ya, cerita gitu ya, penulisan cerita yang paling banyak kelasnya itu memang. Tapi kita lagi mau buka juga kita lagi mau buka nih scoring gitu. Waktu itu pernah banget kok, dulu pernah ada Kesa, kita sempat bikinin kelas ngajar gitu. Hasan Aspahani pernah bikin kelas puisi gitu. Tapi pokoknya lebih ke industri kreatif sih. Secara global lah ya. Betul. Lalu naskah yang paling berat sejauh ini yang mana yang ditulis? Kalau secara waktu dulu rekor terpanjang itu dipegang sama Bumi Manusia. Berapa lama? Wah, itu hampir 2 tahun Sebelumnya Sang Penari, beda tipis tuh. Sang Penari tuh 13 bulan apa nggak salah. 14 bulan kalau nggak salah. Sementara Bumi Manusia hampir 2 tahun. Yang bikin lama apa? Oh ya, karena materinya. Jadi bukan berat dalam artian tuh panggih-panggih atau kumaha, itu emang materinya. Kebayang kan? Iya, satu buku itu terus kedalamannya, konsekuensi sejarah yang mau kita buat gitu-gitu. Gue waktu itu sama Hanung bilang, pokoknya Nung, gue 6 bulan pertama itu kita menghabiskan waktu untuk ibaratnya can nulis ya gitu. Bener-bener ngomongin ceritanya mau diapain dulu gitu. Jadi emang bener udah tahu gitu. Udah tahu, iya lilanya gitu. Emang ini proyek panjang ya, dan waktu itu emang kebetulan juga mungkin ya Falconnya juga ngerti gitu ya gitu. Jadi ya Hanungnya juga, disela berapa kali syuting film Hanung yang lain ya. Sultan Agung gitu, terus ada apa lagi. Tapi ya memang kita tahu gitu, memang panjang gitu. Gimana sih caranya menerjemahkan buku menjadi skenario film? Apa? Nah, rahasianya? sebenarnya kalau secara teknis mah sama aja, bikin premisnya segala macemnya, itunya mah sama aja, tetap aja. Jadi kalau ditanya ya dari bukunya dicari dulu premis filmnya apa. Tetap harus jadi premis film dulu karena ini kan alih medium. Nah, tapi yang khas itu adalah materi yang ada, existing material yang ada itu kumaha carana dengan skill penulisan skenario, dengan skill filmmaking itu jadi bahasa visual. Nah, itu yang bukan yang berat ya, itu challenge-nya, itu yang membedakan dengan menulis original. Kalau original kan dari awal memang sudah ditujukan untuk film, untuk audiovisual. Tapi novel kan tidak. Nah, bagaimana mentransformasi ini? Nah, makanya kenapa
ada penghargaan khususnya sendiri gitu. Maksudnya dipisah gitu, adaptasi dan original itu bahkan di Oscar aja dipisah karena ini tuh butuh skill untuk bagaimana materi yang literer gitu jadi visual gitu. Itu dengan skill yang sama saja, secara skill sama saja, tapi proses menerjemahkannya yang berat. Nah, bukan syaratnya satu kalau ditanya gimana, iya kita harus bisa menemukan novel itu ketika berubah menjadi aksi itu gimana? Kata kuncinya di situ. Maksudnya? Nah, gitu. Kan kalau penulis kieu contohnya kieu we. Orang selalu pakai contoh kieu. Kalau penulis puisi itu modalnya kata. Kata yang diolah bongkar pasang kayak Hairil Anwar lah gitu nya. Salah satu puisi favoritnya Hairil Anwar nu orang resep pisan teh dalam kereta frasenya adalah hujan menebal jendela. Asik pisan kan? Kerasa mana bisa ngerasain gitu ya. Kita sama-sama nulis tuh hujan menebal jendela anjing. Gila banget itu orang. Tapi kenapa menebal? Kenapa tidak menebalkan? Nah, itu yang diulik sama Hairil. Hairil tuh jago pisan ngulik-ngulik nukarar itu gitu. Dia yang kayak begitu tuh kata itu dia ngirim surat ke HB Yasin kan. Akan dia gali sampai ke Kernblit pakai bahasa Belanda. Sampai ke tulang sumsum. Nah, itu penulis puisi. Kata tuh yang diacak-acak gitu ya. Itu modalnya. Kita sepakat dulu misalkan hujan menebal jendela itu menggambarkan kesepian. Penulis puisi akan menulis begitu. Ya kan berkereta di hujan gitu gambar sendirian gitu ya. Dia menggambarkan kesepian dengan cara seperti itu. Penulis novel modalnya naon cik? Kalimat. Matakna buku penulisan novel paling favorit orang teh Building a Great Sentence gitu karena kalimat novel teh kalimat yang disusun untuk menggambarkan kesepian pasti kan pakai paragraf. Pakai kalimat, motong komanya di mana, ininya di mana segala macam. Sok berek kesepian itu ke penulis skenario. Adegan weh. Penulis skenario itu nulis adegan. Jadi kudu bisa jadi adegan. Seorang laki-laki duduk menerawang. Adegannya apa? Ya adegannya apa? Rasa kesepian itu adegannya apa? Apa yang akan dilihat dan didengar sama penonton? Kan penulis skenario, mana menerima skenario tulisannya adalah Soleh dendamnya membara, mana dialungkeun merenya atas skenario merenya anjing naon nih gambarna gitu. Apa yang bisa dilihat dan didengar sama penonton. Penulis skenario itu kan bikin adegan. Nah, adegan itu kan aksi. Harus ada aksinya, tidak harus dari karakter tentu saja. Tapi apa misalkan contoh kayak tadi gitu ya. Kita bikin si cowoknya duduk sendiri, itu saja sudah adegan. Orang lain duduk berpasang-pasangan, ini bodoh-bodohan aja gitu ya. Di gerbong itu yang lain pada duduk, ada pasangannya, dia duduk sendirian, nempel pelan-pelan kaca jendela kena air hujan gitu ya kan gitu. Lama-lama apa yang terlihat di luar jadi blur gitu. Tidak terlihat jelas kan gitu. Itu kan adegan. Tidak menuliskan rasa gitu. Penulis skenario nggak nulis gitu. Hujan menghujani hatinya seperti sembilu ya nggak gitu. Penulis skenario nggak begitu. Iya kan lagi begitu hujan terus nangis netes gitu. Kan ya, itu kan. Jadi pertama kali yang harus dilakukan adalah penulis skenario ketika mengadaptasi dari materi apapun, dia harus memastikan bahwa semua materi yang ada di sana akan bisa jadi materi audiovisual yang artinya adalah kalau dikecilin lagi jadi adegan. Kadang-kadang ada novel mah yang deskripsi terus cuma mengembangkan imajinasi gitu. Betul. Itu yang membedakan. Ada beberapa, ini istilah orang ya, ada beberapa novel-novel yang sudah dekat ke penulisan skenario. Ada beberapa novel-novel yang kayak begitu. Artinya deskripsinya sudah visual. Ada beberapa penulis novel yang memang stylenya begitu ya. Gitu. Udah menuliskan dengan semangat adegannya seperti apa. Tapi banyak yang enggak, banyak juga yang enggak gitu ya. Jadi kalau gue bilang kadang-kadang itu bahasa gue aja, gue lagi dapat novel yang ekstrovert nih. Kalau lagi dapat novel yang ekstrovert agak lumayan menyenangkan tuh. Karena tidak perlu diimajinasikan. Udah ada clue-nya gitu, tinggal dikembangin lagi aja gitu. Kalau yang dapat yang introvert tuh yang rada-rada susah. Yang paling susah yang mana? Kalau yang paling sulit diadaptasi dalam artian mediumnya ya, itu Kambing Jantan. Kambing Jantan kan dari tulisan blog, nggak ada cerita, gitu gabungin ceritanya gimana? Memindahkan itu menjadi cerita audiovisual itu paling lumayan. Kambing Jantan cuma curhatan-curhatan. Iya, mesti bikin ceritanya dulu kan, bikin cerita audiovisualnya dulu.
Dulu si Radit kenapa nyamperin? Enggak, jadi waktu itu produsernya yang menghubungkan kami. Mbak Tias Abioga. Jadi Mbak Tias sudah kenal gue duluan, terus ya Radit ke dia, gitu terus Mbak Tias datang ke gue lo. Waktu itu kalau nggak salah Radit udah nulis juga bareng sama, kalau ada inget ya orang gitu, itu Mauli Surya. Oh iya Mauli. Ya kan. Jadi karena Radit Mauli udah temenan kayaknya zamannya mereka masih kuliah di Australia itu gimana gitu ya. Akhirnya terus Mbak Tiasnya datang, lo mau nggak ikutan gitu. Tadinya awalnya gue bilang mau gimana nih, apakah gue jadi konsultan aja atau gimana gitu bentuknya, tapi akhirnya di tengah percakapan itu akhirnya udah deh yuk bareng gitu nulis. Itu susah ya kami. Itu susah karena ya gimana visualnya kagak ada kan. adegan visual yang terangkai menjadi cerita. Berarti lebih mudah menerjemahkan Bumi Manusia daripada Kambing Jantan. Iya. Kalau memvisualisasikannya ya. Karena kalau Bumi Manusia kan ya kekuatan deskripsinya Pramudia kan udah sampai kepada level kayak artefak sejarah ya. Iya. Gitu, kekuatan risetnya dia kan luar biasa. Nah ini kan ngomong-ngomong soal novel, ini Salman Aristo juga baru. Oh iya betul. Ini novelnya nih lagi ditandatangan. Ini lagi ditandatangan buat pre-order teman-teman. Judulnya My Rocket Queen. Ini lagi soalnya datang pas gue lagi tanda tanganin ini buat dijadiin pre-order tanggal 5 Novel Agustus sampai berapa 19 Agustus. Kalau original ini novel pertama. Novel pertama kan? Kalau ini novel pertama original gue My ini. Rocket Queen. Ini dari kapan punya ide ini? Nah, kalau ditanya idenya dari kapan? Ini waduh udah lama banget dari gue SMA lah. Jadi embrionya itu ini ceritanya dari 20 tahun yang lalu. Terus mentok gitu seperti halnya ide-ide novel gue yang lain, nggak tahu kenapa. Gue sering diketawain sama Bang Ahmad Fuadi gitu ketika dia bilang bahwa masa kata dia gitu susah bikin novel. Iya bang, gue bilang waktu pas lagi ngerjain Negeri 5 Menara ada tuh novel yang udah 4 halaman 2-3 tahun kagak lanjutan. Itu mah malas kata dia. Itu mah malas bukan berat kata dia gitu. Masa nggak bisa diselesain, ngelesain skenario bisa gitu dia. Ya nggak tahu kenapa mentok aja gitu. Nah sampai ini cerita udah sempat jadi berapa puluh halaman mentok. Judulnya apa? Dulu pernah selesai waktu zamannya gue SMA pernah selesai. Jadi novelet gitu. Cuman ya jelek lah. Novelet tuh berapa halaman? Novelet tuh sekitar kalau dibikin jadi A4 mungkin nggak nyampe 100 kali ya, 80-an gitu kali ya. Jadi novelet dan mau diikutin lomba apa kesingkat gue waktu itu, tapi akhirnya gue sendiri nggak pede. Terus itu gue bawa, terus kuliah tuh gue bawa tuh di Bandung, gue bawa, mau coba gue bongkar, nggak jadi. Terus begitu pas udah mulai masuk ke industri juga, terus aduh ini kayaknya kok masih ngeganggu banget ya kalau ini nggak selesai. Gue bongkar lagi sampai pas gue lagi ngerjain Bumi Manusia, gue dapet model ceritanya, naskahnya gitu. Terinspirasi aja. Ini bisa nih kayaknya nih gue selesai nih. Model gitu. apa? Model cara tuturnya, bentuknya gitu ya, ini kan tentang pemberontakan gitu-gitu pada zamannya gitu. Ini kan settingnya tahun 90-an, tahun 91 settingnya itu kalau gue bilangnya tepat sebelum Nirvana merilis Nevermind, Pearl Jam merilis Ten, Metallica merilis Black Album, dan Red Hot Chili Peppers merilis Blood Sugar Sex Magic. Jadi masa sebelum itu, jadi ini kayak ada apa sih kok 91 kesana terjadi ledakan pemberontakan dan yang lain-lain gitu. Ini bercerita tentang itu, masa-masa itu gitu. Nah gue ngerasa bahwa terdapat inspirasi aja ketika lagi ngebongkar lagi Bumi Manusia. Gue coba kerjain inspirasi itu, dibaca sama editor yang pertama Bang Hasan Aspahani. Dia tuh yang wah ini bisa nih, ini keren nih arahnya, ini bisa diselesaikan segala macam. Terus akhirnya udah dipush sama dia, dikasih target. Gina juga ngedorong banget gitu, dia ngerasa bahwa nggak tahu, Gina tuh selalu bilang kalau gue bikin cerita remaja itu dia suka gitu. Gitu terus akhirnya gue kedorong sama itu dan akhirnya selesai pertama kali. Sampai hari ini masih ada, online-nya masih ada di kumparanplus.com kalau mau langganan. Dieditorin lagi sama dia Anugrah gitu, jadi makin tajam lagi gitu. Jadi ini udah dari 20 tahun yang lalu lah di cerita ini. Nyampe ke Benteng gimana? Nah, dari kan Kumparan, di Kumparan lumayan gitu ya, readershipnya
kalau nggak salah hampir mau nyampe 3.000 gitu pada saat itu gitu. Nah di situ ngobrol, udah lama banget kan nggak ngobrol sama teman-teman di Bentang gitu ya, sama Mas Salman Faridi. Terus gue mulai ngerasa bahwa ketika ini jadi tuh mulai ngerasa kayak salah satunya adalah ini kok bisa jadi medium-medium yang lain ya. Ketika gue bawa ke di Wahana Kreator itu kan kita ada yang istilah namanya IP journey gitu ya. Jadi dari apa menuju kemana dan kita udah buktiin serial kita yang ada di Netflix nanti itu awalnya dari podcast, drama audio, terus jadi serial action. Nah ini gue juga mulai kepingin nih, gue pingin journeyin gitu ya. Ada podcastnya, ada novel benerannya gitu, mungkin nanti ada seriesnya gitu ya kan. Nah ini kan novel online, terus gue ngobrol, terus gue kasih ke beberapa orang-orang yang tadinya gue mau coba itu, gue kasih ke beberapa ya OTT lah gitu ya, mau baca 4 draft pertamanya nggak kebayang nggak kalau ini jadi series. Gue kasih ke beberapa platform yang biasa buat podcast, kebayang nggak kalau ini jadi naskah audio gitu. Rata-rata responnya positif. Cuman gue mikir kalau umpamanya langsung jadi serial, aduh kok kayak ada yang jembatannya ada yang kurang ya, dari online langsung ke audiovisual atau jadi audio gitu. Gimana kalau jadi novel dulu ya? Gue bilang gitu. Dicetak dulu. Nggak, dicetak dulu yuk gitu. Nah, ya salah satu yang dekat sama gue kan dari teman-teman Bentang ya, gitu. Nah itu gue kasih lah ke Mas Salman Faridi waktu itu. Gue kasih pagi gitu, pagi gitu. Besok paginya dia langsung ayo udah ini kita terbitin gitu. Ini kita terbitin, terus dikasih ke editor. Gue udah langsung ngasih ke teman-teman editor semalam, semuanya suka apa segala macam gitu ya. Alhamdulillahnya responnya begitu gitu. Terus akhirnya di luar dugaan gue gitu, gue tadinya berpikir mungkin tahun depan kali ini terbitnya gitu. Akhirnya ya ditargetin Agustus ini. Agustus ini terbit. Udah bisa pre-order ya? 5 Agustus sampai 19 Agustus. Iya, ini tayang minggu depan. Akhirnya tanggal berapa? Akhirnya itu tanggal 8. Ini tayang mulai tanggal 8. Sudah bisa pre-order. Sinopsis tentang apa My Rocket Queen tuh coba? Jadi tentang masa-masa itu tahun 91 ada satu orang anak SMA kelas 1 namanya Sabit yang satu hari ketika sedang di ospek yang dia lakukan adalah jatuh cinta sama kakak kelasnya. Di luar kebiasaan. Jika mana le? Di ospek malah mimpi basah. Ini nggak ada orang di dunia ini yang buat gue yang paling ajaib adalah lagi di ospek dia mimpi basah. Dan itu mungkin menginspirasi gue untuk bikin ada orang lagi di ospek dia malah naksir sama kakak kelasnya. Dan dia nggak tahu kalau itu kakak kelasnya gitu ya. Dia buta aja gitu, dibutakan aja sama naksirnya di pas itu anjing ternyata. Dan bukan cuma setahun 2 tahun, dia kelas 1 ini kelas 3 gitu, kakak kelas yang jauh banget yang ternyata sangat rock and roll gitu ya kan. Pertemuan meet cute-nya mereka adalah ketika si kakak kelasnya sedang mendebat guru ekonomi soal Karl Marx itu bukan orang Rusia gitu, dan ternyata dengerin Guns N' Roses gitu, dan lagu favoritnya ternyata sama mereka, Rocket Queen gitu. Makanya judulnya My Rocket Queen. Jadi kehidupan Sabit ini yang dia sendiri adalah seorang anak dengan 2 sahabatnya yang sedang berusaha untuk jadi musisi gitu. Berapa banyak Salman Aristo di situ? Berapa banyak ya? Udah nyampur dengan berbagai hal ya. Tapi kalau ditanya berapa banyak sih mungkin sekitar 40%-an aja sih lebih gitu ya. Karena tapi bukan berarti lantas kisah cinta aja segala kayak ya gue ngeband gitu SMP. Dari SMP gitu punya mimpi yang sama, gue ngefans banget sama Guns N' Roses pada saat itu gitu. Part-part itunya gue masukin teman-teman gue gitu ya kan. Gitu situasi sekolah pada saat itu, sekolahnya adalah sekolah gue gitu. SMA gue 37 gitu di samping rel kereta api di Tebet gitu. Itu gue masukin, Tebet gue masukin di sini ya, itu kan part dari gue nya berarti. Yang terus Potlot ada di sini. Potlot ada di sini, jadi Sabit juga berkembang dibawa sama Saira ke Potlot gitu. Nama ceweknya namanya Saira gitu. Tapi di tengah-tengah itu juga ada konflik keluarga yang khas pada zamannya gitu. Ada konflik sedikit ada konflik keluarga yang menyentuh wilayah keluarga yang dibesarkan oleh rezim pada saat itu gitu ya kan, dengan keluarga yang tidak dibesarkan oleh rezim pada saat itu gitu. Jadi ada benturan di situ di tengah kisah cinta mereka yang jadi penuh dinamika gitu ya, dengan mimpi mau jadi musisi,
kisah cinta yang akhirnya tadinya dicoba disatukan sama orang tua terus malah ditentang ya di tengah itu. Jadi nuansa pemberontakannya tuh me against the world banget sih antara Sabit dan Saira ini dengan latar belakang itu tadi tuh. Dari mana gitu. muncul nama Sabit Saira tuh? Cukup Unik ya. Oh enggak, ini dari biasanya ya kalau gue gitu, ini tuh biasanya nama karakter di cerita gue yang lainnya nggak kepake. Jadi enggak. Jadi gue pernah punya skenario, sampai hari ini masih kita usahakan untuk di develop. Yang sebenarnya settingnya adalah tahun ini. Settingnya adalah sekarang gitu ya, bukan setting tahun 90-an. Nama karakternya Sabit dan Saira. Akhirnya karena skenario-nya masih dikembangkan terus gue pinjem dulu deh. Karena gue suka banget namanya. Nama karakternya terus ya ini gue pinjem dulu ya gitu. Gue taruh di sini. Gimana sih menentukan nama sebuah karakter dengan karakter yang ditampilkan itu? Kadang buat gue nggak harus selalu kayak apple to apple gitu ya, orang yang ini dengan pendiriannya namanya Teguh gitu misalkan gitu ya. Gue nggak terlalu kesana banget gitu, tapi justru malah kalau gue karena kalau di novel ya gue punya kesempatan untuk memperkenalkan latar belakang dan yang lain-lain gitu. Kenapa orang tuanya memberikan nama itu gitu, itu buat gue jadi sejarah nama gitu jadinya. Yang sering banget gue sering banget bermain-main dengan itu. Alexandria kan juga gitu. Namanya kan panggilannya kan Alexandra gitu. Padahal itu salah gitu, salah tukang ketik gitu. Petugas tukang ketiknya gitu sehingga namanya jadinya itu. Kayak gue senang sekali justru malah bukan nama karakter yang dimirip-miripin dengan sifatnya, enggak, tapi sejarah bagaimana karakter bisa punya nama itu. Gue coba ngulik itu sih. Senang menceritakan itunya gitu. Tapi kalau di sini si Sabitnya yang punya ruang untuk itu. Kalau Saira itu karena Saira itu kan artinya ini ya, bold ya. Berani. Cantik, bold gitu. Oh, bold, cantik. Itu kalau kenapa namanya Saira, karena dia begitu. Itu berapa lama nulisnya My Rocket Queen? Ya kalau hitung kalau 20 tahunnya kita scrap ya. kalau sejak ini berjudul jadi My Rocket Queen, pas lagi PSBB yang keberapa tuh ya? Kayaknya PSBB yang kedua deh leh. Tahun lalu berarti. Tahun lalu. Kurang dari setahun berarti itu udah selesai. Iya, kalau nulis sampai jadinya kurang 2-3 bulan gitu. Tapi kan ya dari pengendapan sekian lama. Anak yang nggak ngerti 90s gimana nanti kalau misalnya tentang 90s? Iya, kalau sekarang gini, yang gue dapat nih gitu ya. Generasi yang sekarang itu senang sekali mencari referensi gitu. Ada buku bagus banget Muhammad Faisal yang nulis, namanya orang Indonesia, judulnya Generasi Mencari Akar. Nah, jadi kecenderungan generasi sekarang itu, anak-anak sekarang bahkan Z kesini gitu ya, udah bukan milenial lagi gitu, itu senang mencari referensi gitu, senang mencari ini tuh dulu awalnya apa ya, ini tuh gimana gitu ya, senang mencari referensi. Nah, kalau kalian mau mencari referensi remaja tahun 90-an berontaknya seperti apa? Karena gini, anak muda berontak makan udahlah. Udah pasti lah. Anak muda pasti akan memberontak terhadap establishment, itu mah udah pasti, emang udah nature-nya begitu. Nah, kalau mau tahu apa yang dihadapi dan yang dialami oleh para pemberontak muda tahun 90-an, buku ini bisa jadi referensi. Musiknya seperti apa? Problem yang dihadapi seperti apa, inspirasi filmnya apa gitu, itu ada di sini, referensial banget gitu bukunya, bisa jadi buku yang jadi referensi lah gitu. Bakal ada serial berarti ini nanti? Iya, diniatkan. Insya Allah, amin. Tapi yang paling dekat justru malah yang sedang lagi berusaha untuk didorong kalau dari kantor, dari Wahana Kreator, itu podcast. Drama podcast. Oh, jadi drama audio ya? Drama audio dulu ya, karena kami punya sejarah panjang dan jadi drama audio terus jadi live action gitu ya, jadi series gitu. Bisa pesannya di mana, pre-order? Wah, itu ada boleh ntar dimasukin itu nih, gue kasih
capek baca lah yang capek. Baca Bentang. Bukan, ada Bitly gitu-gitunya. Ya udah lihat aja di Instagramnya Salman Aristo lah. Iya benar ada di Iya, Instagram. ada di Instagramnya @Salman Aristo lah. Capek dia ngetuk. Iya. Mana yang Paham. pegawai orang Tara deh Kiki. Bukan, Udah dibaca. ya benar lihat di Instagram Ya, aja. pokoknya lihat aja Instagramnya @Salman Aristo. Atau di Bentang Pustaka. Ya, atau di Bentang Pustaka. Bentang Pustaka. Karena Yang saya paling malas benar. ngetik gitu. Paham, gue setuju. Orang yang kan klik kayak orang kudu ningali itu menit ka sabaraha wawancara dia syukur di dia nambah gawean. Nama gawean. Berarti proyek terbarunya wahana kreator apa nih selain Kalau yang lagi selain Indonesia Biner ya? Ya, Indonesia Biner lagi tayang, ada 6 episode. Harusnya sih tanggal 8 ini naik itu udah episode 3 tuh, karena tiap Senin. Kalau Gina lagi ngedit film ketiganya dia. Gina itu istrinya Aris ya. Iya, Gina sutradaranya Estor, ya. 2 Garis Biru. Dan Cinta Pertama, Kedua, Ketiga lagi ngedit film ketiganya dia. Terus gue lagi ngedit serial yang buat Netflix. Sama ada satu teman-teman di Wahana Kreator lagi persiapan buat syuting buat video serial. Sejauh ini lu merasa lebih cocok jadi produser, penulis atau sutradara? Kalau ditanya sekarang, gue akan bilang gue ada writers producer. Gue posisi itu yang gue pegang. Writers producer Karena dan sebenarnya kalau mau ditarik lagi adalah kreator. Kalau di dunia series ya, karena kan kreator itu megang semuanya nih gitu ya kan. Visi besarnya ada di kreator. Tapi kalau di dunia yang bukan kreator, di layar lebar, gue tuh lebih ke writers producer sekarang. Writers producer tuh apa bahasa Indonesia? Produsernya penulis. Iya, produser/penulis. Produser dan penulis. Ya. Atau penulis dan produser. Ya. Kalau sutradara itu kayak privilege buat gue. Jadi kayak emang beneran ada project yang kayak udah jodohnya aja gitu nyampe ke gue dan kayaknya gue yang direct deh gitu. Kayaknya begitu kalau sutradara ya. Lebih ini ke writers producer ya. Produser dan penulis. Pemain bass sudah masih dong. Loh, sekarang geser kan kemarin di Cinta Satu bukan geser makin ini Cinta 1 2 3 yang ngerjain scoringnya kan gue sama Anggito Valga kan berdua gitu. Jadi justru malah sekarang lagi banyak kayak Indonesia Biner. Kalau Kecanduan Mantan yang buat Netflix itu musiknya scoringnya juga di Wahana. Itu gue juga yang ngerjain. Jadi mas banget justru malah. Jadi sebagai musisi masih tersalurkan. Masih tersalurkan mimpinya. Jadi nggak dikubur-kubur amat. Banyak loh di Spotify bisa aja. Apa tuh? Band mana itu? Ada. Apa Silentium? Bukan. Yang mana yang terlalu banyak bandnya? yang kemarin belum lama rilis itu Locus. Jadi LOCUS. Enggak, LOKUS. LOKUS. Locus itu udah album kedua, judulnya Metrum. Silentium lagi istirahat. Terus kemarin karena gini bukan apa-apa sebenarnya, jadi itu inisiatifnya Wahana Kreator sebenarnya. Gue jatuhnya bilangnya postnya Wahana, namanya kan Wahana Dimensi. Nggak tahu kenapa juga isinya anak band, kabeh barudak band gitu yang ada di dalam studio itu. Jadi kadang-kadang kita kalau lagi bengong atau lagi istirahat atau lagi apa, ada aja gitu yang mainin sesuatu, apaan tuh, rekam gitu. Jadi udah rekam aja dulu, direkam sampai akhirnya buat apa ya gitu. Udah mulai diisi, ada yang ngisi lirik, ada yang ngisi ini, ada yang nyanyi, ada yang apa gitu. Jadi akhirnya terus sayang ya, udahlah rilis aja gitu. Akhirnya menyalurkan itu juga gitu. Jadi kayak abis Locus terus tahu gue sama ada Nevio di sini namanya baru mulai banget rilis Partikelir. Itu bener-bener Wahana Kreator menampung aspirasi bakat Salman Aristo ya. Kabehnya mana? Film tersalurkan, musik tersalurkan. Nulis buku juga ya gitu ya, bener juga. Tapi kalau ditanya lebih andal di mana seorang Salman Aristo? Ya mungkin akarnya ya. Ya, kalau menilai diri betul, sendiri. Betul. Karena gini, semua akan gue pakai dari sudut pandang penulisan. Jadi kayak ngerjain, kayak ngedit gitu. Gue jadi produser terus sedang berada di ruangan editing. Bahasa gue sama editor gue adalah, tar dulu, ini kalimatnya apa ya? Gitu.
Pendekatan gue begitu. Ini maksudnya rangkaian scene ini nih, ceritanya rangkaian ini kalimatnya apa nih ceritanya nih, gitu. Ada anak lagi begini terus begini. Nah ini ada anak lari ketakutan. Nah ketakutannya belum ada gambarnya nih, kata ketakutan ini belum ada gambarnya nih gitu. Jadi kalau ditanya lebih kemana posisi gue strongnya, titik awalnya ya bukan lebih handal. Titik awalnya adalah penulis. Gue tuh nulis lagu juga kayak gitu. Gue selalu bilang bahwa ini songwritingnya nih yang kuat gitu. Jadi gue melihat segala sesuatu dari sudut pandang penulisan. Jadi semua dilihatnya dari penulisan awalnya ya. Makanya writers producer. Ya. Ya silakan tapi kan punya istri penulis apa ininya? Enak dan tidak enaknya? Oh, banyakan enaknya sih. Karena otomatis jadi punya partner diskusi yang nggak putus-putus gitu. Kapanpun punya ide. Jadi gini, justru malah bukan kayak didukung, enggak, justru malah ide goreng keluar ti imah. Oh, jadi malu-maluin lah udah nggak usah ngomongin. Iya gitu betul. Jadi ide yang selemparan yang reaktif yang sifatnya masih mentah itu nggak sempat kedengar sama orang. Jadi bilang dulu ke Gina. Iya. Gue punya ide ini. Udah keburu dihajar duluan. Jadi jelek. Oh ya jangan. Kalau dia nggak bereaksi tuh kenapa ya? Oh berarti udahlah nggak usah diceritain lagi gitu. Atau jadi diulik kan gitu kan? Atau jadi diulik gitu. Kenapa ya? Kok gue yakin banget dia nggak bereaksi gitu. Keuntungannya itu. Tapi ini nggak ada saling ngeritik nggak Pak yang udah? Oh iya sangat banget itu dia, makanya gitu dia juga begitu sama ketika punya kalimat yang paling sering terjadi di antara kami gitu. Aku punya ide. Itu kalimat yang paling sering membuka jadinya kemana tuh percakapan itu tuh, bisa jadi debat, bisa jadi bagus banget begini atau bisa jadi debat, jadi diskusi. Tapi bete nggak kalau ternyata udah menganggap bagus itu dia malah? Iya kadang pasti ada ya begitunya sih, pasti awal-awal gitu, tapi lama-lama mah sekarang mah udah enggak. Udah tahu mekanismenya kan, udah tahu cara, udah ngerti belahan mananya nih biasanya yang akan nggak masuk gitu. Di awal-awal mah pasti ngerasa kayak udah semangat ya, nggak yakin pisan gitu, kok kayak nggak direspon ya. Di awal-awal pasti. Kan suka banyak yang nanya gimana sih orang kalau mau masuk ke industri film. Nah ini bener banget. Jadi lucu nih, jadi kebetulan Wahana Kreator lagi bikin FGD sama ikut di dalam rangkaian FGD yang lagi dibikin sama Kemendikbud soal pemetaan ekosistem film Indonesia, pemetaan ulang ekosistem film Indonesia. Di situ kita justru malah nemuin kan kita kamari kayak gitu kan, mana curhat ke orang gitu, dengan Astrada hese gitu, nyari Astrada susah gitu ya kan, ini susah, nyari kru susah, sampai hari ini juga gue kayak gitu nyari kru ini susah, nyari itu susah gitu, kita kayak kehabisan. Nah sementara gara-gara FGD-nya Dikbud, gue ketemu sama asosiasi guru-guru SMK yang audiovisual, ada ratusan sebenarnya yang mencari. Kita bingung masuk ke industri gimana. Nah jadi kalau ditanya dulu penyebabnya apa adalah belum ketemu nih, belum lancar nih jembatan antara dunia pendidikan sama industrinya gitu. Jadi belum mesra nih hubungannya nih gitu. Jadi belum ketemu gitu ya, jembatannya belum benar-benar ketemu, sehingga banyak banget yang suka begitu kan jadinya kan bingung gitu, gimana cara masuknya, gimana cara ininya bisa ada di industri itu gimana gitu. Nah sementara kalau ditanya gimana gitu, ada itu dulu ya, maksudnya sadar dulu aja ada itu gitu. Yang kalau ditanya pertama sekolah, kita numpang bener nama gitunya. Sekolah yang sesuai dengan industrinya gitu ya. Kalau mau masuk ke perfilman, sekolah udah mulai banyak nih sekolah-sekolah soal perfilman, udah gak cuman satu kayak IKJ zaman gua dulu gitu ya kan. Udah ada banyak, ada BINUS, di Jogja ada gitu, di mana-mana ada, udah ada beberapa lah, di Unpad ada, di Vkom gitu ya kan, di Bandung gitu. Sekolah film. Sekolah dulu di industrinya biar makin deket ke orang-orangnya. Nah, kalau yang kedua adalah ini karena jalur dari Munurang ya gitu ya. Jalurnya adalah jalur pendidikan, kalau bisa dibilang nih yang mau gue omongin adalah jalur pendidikan. Satu sekolah. Kedua
cari workshop atau pendidikan informal. Kan suka ada tuh gitu. Nah biasanya kalian akan ketemu tuh sama pintu-pintunya gitu. Mau ke siapa, panggil sama siapa, ketemu sama siapa gitu. Itu akan ketemu nanti gitu. Lewat jalur pendidikan. Nah, karena bukan apa-apa. Karena yang dicari sama orang-orang industri, sama produser-produser itu kan yang kompeten. Iya. Nah, orang kompeten itu kan orang yang punya ilmu gitu. Jadi kayaknya buat gue paling efektif lewat jalur pendidikan tadi sih. Kalau nggak sekolah, cari jalur-jalur pendidikan informal gitu. Atau bikin karya dulu sendiri, Nah, nanti dilirik. betul. Atau, nah sekarang itu yang kedua. Yang kedua adalah langsung lewat istilah orang tadi jalur karya, jalur pendidikan ini lewat jalur karya. Nah karena sekarang udah lebih mudah proses filmmaking itu, bener langsung aja, coba aja bikin film pendek, gitu. Coba aja bikin film pendek, bikin karya, gitu ya. Sebar, karena penyebaran mah gampang banget, gitu. Dua cara itulah. Kalau mau gabung di Wahana Kreator? Nah, kalau mau gabung di Wahana Kreator, kita ada magang. Gitu, kita ada mekanisme magang. Biasanya nanti suka diumumin gitu di akun sosial medianya Wahana Kreator, akan ada. Kayak kemarin kita pernah nyari apa gitu ya kan, kita akan buka, ada masanya gitu. Tapi kemarin ya biasalahnya KBG karena pandemi ketahan gitu ya kan. Seharusnya reguler magangnya di Wahana Kreator itu yang itu lewat jalur magang. Kalau mau lewat jalur ikut workshop itu juga memungkinkan untuk membuka dengan apa yang sedang dikerjakan atau kegiatan di Wahana Kreator. Atau yang paling ini yang paling ujung, paling simpel tuh kirim contoh. Kalau yang ini makanya spesifik banget ya. Ini kalau buat jadi penulis gitu, kirim contoh tulisan gitu ke kok gue lupa. Sebentar, karena ganti info@wahanakreator. info@wahanakreator.com. Kasih ya, jelaskan aja dirinya itu siapa gitu, maksudnya biasalah standar. Terus kasih contoh tulisan yang terserah nyamannya apa gitu, tapi gue sih menyarankan untuk tidak langsung memberikan skenario. Iya. Ya. Sinopsis aja dulu. Sinopsis dulu. Karena sinopsis juga belum tentu bagus. Ya udah, silakan dibeli bukunya. Ya. Covernya belum ada covernya. Covernya nanti ya di Instagram, di Instagram Bentang udah ada. Fontnya ini nih, My Rocket Queen. Ini nanti akan ada tanda tangan ininya buat yang pre-order. Ya, pre-order sudah disediakan. Oke. Sip. Nanti Gitu. capek. Iya.